Arasel. Ya, Mister. Oke, pimpin kita dalam doa untuk renungan pagi hari ini, Nak. Oke. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini Tuhan. Terima kasih atas berkat-Mu Tuhan. Sekarang kami akan mendengar renungan firman-Mu Tuhan. Kiranya apa yang akan kami dengar tentang firman-Mu Tuhan, kami dapat mengerti dan melakukannya Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Oke, jadi pagi hari ini Mister akan share sebuah renungan untuk kalian, ya, sharing firman untuk kalian. Siapkan Alkitab ya kalian. Kita akan buka di Matius 19. Matius 19. Matius 19, Mister lupa perikopnya apa itu. Matius 19 ayat 27 sampai 28. Oke. 27 sampai 30. Ya. 27 sampai ke 30. Oke. Mister akan bacakan untuk kalian. Jadi Matius 19 ayat 27 sampai 30, perikopnya adalah upah mengikut Yesus. Lalu Petrus menjawab dan berkata kepada Yesus, "Kami ini telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikut Engkau. Jadi apakah yang akan kami peroleh?" Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pada waktu penciptaan kembali, apabila Anak Manusia bersemayam di tahta kemuliaannya, kamu yang telah mengikut aku dan akan duduk juga di atas 12 tahta untuk menghakimi ke-12 suku Israel. Dan setiap orang yang karena namaku meninggalkan rumahnya, saudara laki-laki atau saudaranya perempuan, bapak atau ibunya, anak-anak atau ladangnya akan menerima kembali 100 kali lipat dan akan memperoleh hidup yang kekal. Tetapi banyak orang yang terdahulu akan menjadi yang terakhir akan menjadi yang terdahulu." Oke, pagi hari ini dari ayat dari Matius 19 ayat 27 sampai 30 ini adalah firman renungan yang Mister dapat pagi hari ini juga, yang Mister share ke kalian. Ya, karena memang buat Mister renungan ini berguna untuk kita. Gitu. Maksudnya Mister harus sharingkan untuk kalian. Karena memang sering terjadi kita seperti apa ya? Seperti pertanyaannya Petrus di ayat 27 gitu ya. Setelah intinya gini pertanyaannya dia. Pada saat saya mengikuti Tuhan, apa yang saya dapat? Apa yang kami peroleh? Itu yang dia tanya. Ya. Nah, sebenarnya itu juga pertanyaan-pertanyaan yang sering muncul di kita gitu ya pada saat kita mengikut Tuhan. Apa yang kita akan peroleh? Nah, dari renungan pagi hari ini yang Mister baca gitu ya, yang Mister baca, tujuan utama kita mengikut Tuhan bukan apa yang kita peroleh, tetapi karena memang itu adalah keinginannya kita untuk mengikut Tuhan. Jadi bukan karena melihat gini, jadi bukan karena melihat apa yang nanti kita akan peroleh baru kita akan ikut Tuhan, tetapi karena keinginan kita dari dalam hati kita mengikut Tuhan. Makanya kalau kamu, ya mohon maaf melenceng sedikit, kalau kita dibaptis, itu karena apa? Apakah karena dorongan dari, ayo paksaan dari orang tua, apa karena kamu lihat teman-temanmu sudah semua, aku ikut aja deh gitu.
Sebenarnya kalau kalian lihat, pada saat kapan kalian dibaptis, pada saat kalian siap untuk dibaptis, keinginan kalian dari dalam diri kalian untuk dibaptis. Jadi pengikut Tuhan gitu ya. Nah, sama pada saat hari ini Mister diingatkan renungan yang Mister baca, yang Mister sharing hari ini ke kalian, bahwa pada saat kita mengikut Tuhan, bukan kita melihat nanti apa yang kita akan peroleh, tetapi kita mengikut Tuhan karena kita ingin mengikut Tuhan. Karena kita yakin kalau saat kita ikut Tuhan itu adalah yang benar. Oke. Nah, di ayat 30 disampaikan, tetapi banyak orang yang terdahulu akan menjadi yang terakhir, dan yang terakhir akan menjadi yang terdahulu. Nah, dari renungan yang Mister terima, gitu ya, dari renungan yang Mister baca, dia memaknai atau dia melakukan mengartikan dari ayat 30 ini, karena banyak orang yang awalnya ikut Tuhan karena ingin memperoleh sesuatu, ya, imannya enggak kuat. Jadi yang awalnya menggebu-gebu, semangat, karena menginginkan sesuatu, dia mengikuti Tuhan karena ingin sesuatu, tetapi pada saat dia tidak mendapatkan hal itu, dia menjadi kecewa. Jadi orang yang terdahulu itu bisa menjadi orang yang terakhir. Tapi orang yang terakhir itu bisa menjadi orang yang terdahulu. Maksudnya yang baru semangat, tapi karena tujuannya benar, yaitu mengikut Tuhan karena dari dalam hati, keinginannya dia, karena dia sadar bahwa dia ikut Tuhan itu karena dia, oh saya ikut Tuhan karena itu yang benar. Bukan karena melihat, oh nanti kalau saya ikut Tuhan dapat A, B, C, dan seterusnya. Bukan seperti itu. Karena dia melihat itu ada hal yang benar yang dia harus lakukan, dia jadi kesadaran dirinya sendiri, dia jadi yang pertama. Oke, pagi hari ini, Mister ingatkan kalian, kita sama-sama diingatkan, pada saat kita mengikut Tuhan, itu bukan karena kita melihat apa yang nanti kita akan peroleh, tidak. Tetapi karena memang itu adalah tanggung jawab kita, kesadaran diri kita bahwa mengikut Tuhan itu adalah hal yang benar. Oke, terus Mister, pada saat mengikut Tuhan, saya lihat ada orang yang berhasil dan segala macamnya. Nah, itu adalah berkat yang kita terima pada saat kita mengikuti Tuhan. Tapi berkat itu bukan yang utama. Karena memang ada janji Tuhan yang lain. Pada saat kamu mengikuti aku, maka kamu akan dijaga oleh Tuhan, dipenuhi oleh Tuhan, segala kebutuhanmu akan terpenuhi. Ya, memang ada ayat seperti itu. Makanya jangan heran pada saat kamu lihat ada pengituan, oh dia orang yang sukses, segala macam. Ya memang ada. Oke. Tapi bukan itu tujuannya kita mengikuti Tuhan, bukan. Ya. Jadi mengikuti Tuhan itu adalah dari dalam hatimu, karena kesadaranmu, karena kamu itu adalah keinginanmu, ya. Dan tujuannya bukan untuk mencari harta supaya diberkati dan supaya lebih, bukan secara dunia, tapi lebih kepada bahwa kamu mengikuti Tuhan karena itu hal yang benar. Dan kamu itu adalah keinginan dari dalam hatimu, keyakinan, iman, percayamu bahwa kamu percaya bahwa Tuhan adalah juru selamatmu. Itu yang paling penting. Oke, karena apa? Pada saat kamu membuat tujuan yang mengikuti Tuhan karena ada tujuan tertentu, pada saat kamu tidak bisa mendapatkannya, kamu akan kecewa. Ya sederhananya kamu misalnya belajar nih, ulangan. Ya anggap ulangan apa ya, Mister guru IPS, ulangan IPS. Belajar siang dan malam, belajar ya. Sudah belajar habis-habisan ya. Sudah belajar full gitu ya. Mau ulangan, tapi ulanganmu target adalah nilai 90 minimal, tapi yang keluar 70. Kamu kecewa. Padahal aku sudah belajar segala macamnya, tapi kenapa tetap dapat nilai 70?
Oke. Nah, itu kalau ada tujuan dan itu tidak tercapai, itu kadang-kadang membuat kita sebagai manusia kadang-kadang kecewa. Dan itu banyak terjadi, ya. Kenapa sih ada yang merasa kecewa kepada Tuhan kalau kamu sering pernah dengar? Ya karena memang tujuannya adalah pada saat dia ikut Tuhan, percaya kepada Tuhan, dia memiliki tujuan-tujuan tertentu. Dan itu bukan salah ya. Bisa bilang bukan salah 100%, tidak. Tapi itu bukan yang utama. Yang utama adalah pada saat kamu mengikuti Tuhan, karena itu adalah memang yang benar. Oke. Pada saat kamu mengikuti Tuhan, semuanya akan dipenuhi oleh Tuhan. Karena itu janjinya Tuhan. Nah, dipenuhinya itu ya tergantung dirimu. Gitu. Gak bisa bilang pemenuhan satu orang dengan orang yang lain itu sama. Enggak. Oke. Pemenuhan yang Tuhan lakukan itu sesuai dengan kita. Kemampuan kita, kesanggupannya kita. Oke. Pada saat Tuhan berikan sesuatu, sanggup nggak kita mengelolanya? Oke. Makanya kamu ada perumpamaan tentang talenta kan? Kalau buat Mister, perumpamaan tentang talenta itu adalah kesanggupannya kita pada saat kita diberikan satu tanggung jawab oleh Tuhan. Sanggup nggak kita mengelolanya dengan baik? Jangan sampai kita seperti hamba yang menyembunyikan talentanya. Oke, jangan sampai kita jadi seperti itu. Nah makanya kalau kamu lihat kenapa setiap orang pengikut Tuhan itu berbeda-beda, ya karena Tuhan tahu kapasitasnya kita. Pada saat kita mampu, pasti Tuhan akan berikan. Kalau belum diberikan berarti kita belum mampu dan kita harus mengembangkan diri kita supaya kita mampu. Oke. Jadi pagi hari ini yang Mister ingin sharingkan ke kalian supaya nanti kita bersama-sama pada saat kita mengikut Tuhan, tujuannya kita adalah memang karena itu adalah keinginan kita dan itu kita tahu pada saat kita mengikut Tuhan itu adalah hal yang benar. Tujuan kita bukan secara duniawi, supaya saya dapat mobil, supaya dapat, bukan hal seperti itu. Tapi tujuan utama kita karena itu hal yang benar, kita mengikuti Tuhan itu adalah hal yang benar. Ya. Dan kita tidak mau dari yang pertama menjadi yang terakhir, tapi kita mau dari yang pertama tetap menjadi yang pertama. Jadi maksudnya misalnya dari iman percayamu, percaya bahwa Tuhan adalah juru selamat sampai akhir kamu percaya hal itu. Mister sudah jelaskan kenapa bisa jadi dari yang pertama jadi yang terakhir. Ya karena mungkin ada rasa kecewa, itu yang terjadi. Kalau tujuanmu adalah ya kayak tadi Mister bilang, harta misalnya atau ada hal yang lainnya yang bersifat duniawi. Dan itu akan menimbulkan kekecewaan kalau pada saat kamu meminta hal itu atau tujuanmu itu dan itu tidak kamu peroleh. Itu yang membuat imanmu berkurang. Tapi kalau itu bukan tujuan utamamu, tapi tujuan utamamu adalah saya percaya bahwa Tuhan adalah juru selamat saya dan itu adalah hal yang benar, maka kamu dari awal sampai akhir iman percayamu teguh. Oke? Jadi hari ini itu yang Mister sharingkan untuk kalian. Karena bukan hanya kalian. Mister pun juga pernah di usia-usia lebih muda dari ini lah. Pernah menanyakan, apa yang saya dapat pada saat mengikuti Tuhan? Pernah itu muncul dalam hatinya Mister. Pertanyaan seperti itu. Tapi berjalannya waktu, Mister tahu itu adalah pertanyaan yang salah. Bukan salah ya. Maksudnya itu pertanyaan yang tidak tepat. Gitu. Oke, kurang tepat gitu ya. Dan Mister harap kalian juga sama. Ingat tujuan utamamu apa. Oke. Oke, hari ini itu yang Mister bisa sharingkan untuk kalian. Ya. Kita akan tutup dalam doa. Mister akan berdoa untuk kalian sama untuk wali kelas kalian. Kebetulan hari ini Mister Niko tidak bisa hadir ya karena kondisinya kurang sehat gitu ya. Karena Mister tahu beberapa hari ini dia
kurang tidur gitu ya karena mengerjakan tugas kuliahnya gitu ya. Oke, mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Tuhan, hari ini kami mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kiranya apa yang kami dengar itu menjadi rema dalam kehidupan kami dapat gunakan dalam kehidupan kami Tuhan. Kami mau Tuhan, kami mengikuti Engkau karena memang itu adalah iman percaya kami ya Tuhan. Kami mau mengikuti Engkau karena kami yakin itu adalah hal yang benar karena Engkaulah satu-satunya juru selamat itu Tuhan. Bukan karena hal-hal yang lain, karena kami percaya pada saat kami mengikuti Engkau, Tuhan yang akan melengkapi kami, Tuhan yang akan memenuhi segala kebutuhan kami ya Tuhan. Terpujilah Engkau ya Tuhan, kini dan selama-lamanya ya Tuhan. Kami berdoa juga Tuhan untuk wali kelas kami, Mr. Niko Tuhan, kiranya roh kesembuhan yang datangnya dari Engkau itu melimpah atas Mr. Niko ya Tuhan. Biarkan Mr. Niko dapat kembali sehat dan dapat bergabung kembali dengan kami ya Tuhan. Untuk melayani Engkau ya Tuhan. Terpujilah Engkau ya Tuhan, kini dan selama-lamanya. Haleluya. Amin. Amin. Oke, thank you. God bless you. Senang berjumpa dengan kalian. Kasih tanda jempol. Terakhir, nah, ayo biar Mister tahu nih siapa. Oh, Rikel, apa kabarmu? Dari tadi Mister panggil, oh Rikel, where are you? Gitu ya. Oh Rikel, kamu apa kabar? Sehat-sehat saja nak? Lama tidak bertemu Rikel ini. Oke, baik. Thank you, Rikel. Oke, selamat mengikuti pembelajarannya ya. Baik, bekerja sama untuk kemuliaan Allah. Itu judul yang kita akan bahas. Ini masih berkaitan dengan toleransi. Oke. Nah, minggu lalu dan proyek yang kamu kerjakan itu sebenarnya adalah toleransi antar umat beragama. Jadi toleransi antar umat beragama itu adalah kamu agama Kristen misalnya harus toleransi dengan yang Islam. Islam toleransi dengan Hindu. Begitu seterusnya. Itu namanya antar umat beragama. Nah, kita sudah lihat di negara kita selalu ada saja indikasi yang intoleran. Toleran menghargai, menghormati, intoleran itu tidak menghargai, tidak menghormati. Jadi toleran lawan katanya intoleran. Seperti itu. Nah, kali ini kita akan lebih spesifik belajar tentang toleran. Ternyata toleran itu tidak hanya untuk antar umat beragama. Oke, toleran itu bukan saja untuk umat antar agama atau bukan saja untuk kita yang Kristen kepada yang Islam, demikian sebaliknya. Tetapi toleran itu juga harus dimiliki oleh sesama agama. Sesama agama Kristen, sesama agama Muslim. Karena di Muslim sendiri banyak perbedaan agamanya, maksudnya perbedaan aliran, lebih tepatnya perbedaan aliran. Di Muslim sendiri pernah Mister belajar itu banyak alirannya, beda-beda gaya tafsir kitab sucinya, menerapkan kitab sucinya ada perbedaan begitu. Misalnya di Indonesia ini yang paling terkenal itu ada NU, Nahdlatul Ulama, ada Muhammadiyah, seperti itu dan lain sebagainya. Ya. Bahkan ada Ahmadiyah juga Mister pernah dengar. Nah, di Kristen juga kan gitu. Alirannya banyak-banyak, ada karismatik, ada Pentakosta, ada Presbyterian, ada Baptis, ada Reform, ada Advent. Advent ini juga lebih beda lagi. Mereka ibadah di hari Sabtu. Sehingga ternyata jangankan untuk mereka yang berbeda agama dengan kita sesama Kristen pun harus menjaga toleransi. Jangan sampai kita mencibir atau mengata-ngata negatif gereja karismatik karena kita mungkin gereja Presbyterian. Mungkin kita gereja Baptis,
Mister sudah keliling-keliling beberapa gereja waktu mahasiswa. Mister pindah-pindah aliran gereja. Bukan berarti misternya berpindah, tetapi mister pindah praktek pelayanan. Ya, berpindah-pindah praktik pelayanan. Karena mister waktu kuliah itu berpikir saya harus banyak pengalaman. Saya harus praktek di gereja karismatik, saya harus praktek di gereja baptis, saya harus praktek di gereja Pantekosta. Yang belum pernah mister itu praktek di gereja Advent. Seperti itu. Tapi aliran-aliran gereja beberapa sudah mister datangi. Dan beda-beda cara ibadahnya, ada yang lompat-lompat, ada yang tepuk tangan, ada yang hening, begitu. Tapi harus menjaga toleransi. Apalagi agama lain, ya tetap. Sesama Hindu misalnya harus menjaga toleran. Mister tahu juga itu. Ada sedikit perbedaan gitu. Di Buddha juga gitu dan lain sebagainya. Jadi sesama kita Kristen pun, sesama kita Muslim pun, sesama kita Buddha pun harus toleran. Nah, kita akan lihat. Nah, kita akan khusus kepada Kristen. Ya, bekerja sama untuk kemuliaan Allah. Mister menggunakan istilah lain ya. Manusia sebagai makhluk sosial. Coba lihat. Di dalam gereja ras saja banyak yang beda. Coba. Di gerejamu, kamu pernah lihat nggak ras yang ada? Coba lihat rasnya. Kalau kita lihat di sini ada yang putih, kuning langsat, ini putih banget, ini kuning langsat lagi, ini malah putih juga, ini hitam. Ini kulit apa ini? Ini kayak kulit macam kulit orang Eskimo gitu, yang cuma mata dan giginya aja yang putih. Ini hitamnya. Tapi dalam tubuh Kristus itu tidak menjadi masalah. Dalam gereja itu tak jadi masalah. Jangan mentang-mentang dia misalnya dari Medan, kulitnya sawo matang. Oh, sawo matang kamu ejek-ejek. Punya kulit dong seperti saya, putih. Mungkin kamu dari keturunan Tionghoa. Enggak boleh gitu. Kalau ada jemaat di gereja mungkin dari Papua kan, agak sedikit hitam mereka. Tiba-tiba kamu bilang, dari Papua hitam. Jangan begitu. Tidak ada lagi masalah kulit di gereja. Oke? Yang terpenting dalam gereja bukan masalah ras atau kulit, tapi masalah hati. Oke? Masalah hati, masalah kerinduan, masalah kemampuan untuk melayani Tuhan. Mau dia kulit putih, tapi kalau enggak punya hati untuk Tuhan, enggak usah lah. Seperti itu. Jadi yang terpenting di situ adalah hati. Hati, your heart. Apakah kamu sungguh-sungguh melayani Tuhan? Kalau enggak sungguh-sungguh, ya masalah besar. Jadi bekerja sama untuk kemuliaan Allah tanpa melihat perbedaan kulit atau ras. Oke, jangan antilah. Jangan anti dengan ras ini. Mister, kesaksian sedikit. Mister kira-kira 11 atau 12 tahun yang lalu, kemungkinan 12 tahun lalu ya, Mister ada acara di Yogyakarta. Itu acara pertemuan mahasiswa teologi ya seluruh Indonesia. Mahasiswa teologi kampus Mister namanya STTII. Jadi kumpul di Jogja. Dekat dengan tugu Jogja itu. Jadi kita kumpul dari berbagai Indonesia. Wah, tentunya warna kulit beda-beda. Ya, dari Sabang sampai Merauke ada di situ. Kumpul di waktu yang sama, di hari yang sama, mengikuti seminar, pembelajaran, ibadah, dan membangun hubungan kepada Tuhan. Lalu Mister tiba-tiba melayangkan pandangan Mister kepada satu orang. Orang ini berasal dari Kupang. Zoe. Mohon maaf, beliau itu orang Kupang berkulit hitam. Orang Kupang kan rata-rata hitam. Mister nggak risih itu.
Justru Mister pilih dia sebagai teman Mister. Sampai sekarang kita bersahabat. Persahabatan kami sudah 12 tahun. Dan kompak. Dia punya pelayanan di Bali, Mister bantu pelayanan. Kadang-kadang 1 bulan itu sekali Mister khotbah di gerejanya. Kadang-kadang pernah 2 kali. Itu. Mister tidak melihat ras. Mister tidak anti. Yang Mister lihat hatinya, anak ini baik, enak diajak berteman, lucu. Akhirnya kita berteman sampai sekarang. Dan kita sama-sama melayani Tuhan. Jadi melayani Tuhan itu nggak harus melihat ras. Terus dia teman Mister itu yang dari Kupang itu kalau ngomong itu kita lucu. Karena dia menggunakan menggunakan lafal atau dialek yang berbeda ya. Kalau dialek timur itu kan beda kan. Lucu kita kadang-kadang. Seperti itu. Jadi banyak hal yang harus kita pertimbangkan, kita pikirkan untuk tetap saling mengasihi. Jangan langsung cepat-cepat menjauhi dan tidak ada itu, tidak boleh. Mister pikir kalau ada orang gara-gara ras itu tidak mau bekerja sama untuk melayani Tuhan, itu masalah besar. Itu perlu bertobat itu. Mindset berpikirnya masih salah. Berikutnya, nah ini dia. Mencari tim kerja. Semuanya punya kemampuan. Oke? Semua punya kemampuan, punya kapasitas, punya bakat yang bisa digunakan untuk kemuliaan nama Tuhan. Ya, jadi jangan kamu merasa lebih hebat. Semua saling melengkapi. Yang pertama, tidak boleh melihat ras. Yang kedua, harus bekerja sama. Karena kita sedang membangun kerajaan Allah di bumi. Dalam arti Tuhan yang bekerja, tapi melalui kita begitu. Kita sedang melayani. Yang namanya melayani itu harus tulus, harus ikhlas, harus tanpa pamrih. Kerjasama, teamwork. Kerjasama dengan yang baik, dengan baik. Berikut, ini. Gereja adalah tubuh Kristus, oke? Nah itu tadi, mau dia dari Papua, mau dari Medan, dari NTT, dari Sulawesi, mau dari Kalimantan, dari Jawa, dari mana saja. Gereja adalah tubuh Kristus. Dalam tubuh Kristus itu beda-beda, nak. Oke, ada yang jadi tangan, itu gambaran ya. Gambaran kalau kita menggunakan anatomi, ini gambarannya. Ada yang menjadi tangan. Ada pula yang menjadi kaki. Ada pula yang menjadi perut. Ada pula yang menjadi kaki dan tangan. Ini sesuai dengan fungsi, ini gambaran saja ya. Karena kita menggunakan tubuh Kristus. Yang jadi kepalanya siapa? Ya Tuhan Yesus. Mister pernah sampaikan. Dalam konsep gereja, Yesus adalah kepala gereja, kita adalah tubuhnya. Yang berbeda-beda ini, fungsinya berbeda-beda. Seperti Mister punya karunia guru. Mister tidak menggembalakan karena Mister merasa tidak terpanggil untuk itu. Ada yang menggembalakan tapi tidak mengajar seperti Mister. Karena dia tidak punya panggilan seperti Mister. Itulah tubuh Kristus. Berbeda-beda. Ada yang tugasnya jadi WL. Ada yang tugasnya cuma jadi pemain musik. Ada yang mengedarkan kantong persembahan. Ada yang tamborin. Ada juga yang aser. Nggak mungkin banyak tugas itu diborong oleh satu orang. Nggak mungkin. Dan itu harus sesuai dengan kapasitas, karunia, bakat yang bersangkutan. Seperti itu. Jadi ini harus paham ya. Perbedaan itu bisa dilihat dari bakatmu, dilihat dari karuniamu. Nggak usah minder. Kalau kamu nggak punya bakat musik, mau melayani Tuhan di gereja, jangan minder. Mungkin kamu di bidang lain.
Mister nggak terlalu bisa main musik sekalipun sedikit ya. Main gitar kalau untuk nyanyi pribadi bisa lah. Tapi kalau lebih dari itu kayaknya Mister kurang. Mister nggak berkecil hati karena nggak bisa. Sampai sekarang Mister belajar piano aja nggak bisa-bisa. Tapi ada yang cepat langsung bisa. Karena kenapa? Itu bakatnya dia. Akhirnya dipilihlah dia untuk jadi pemain musik gereja. Nggak apa-apa, it's okay. Tapi bukan berarti aku rendah. Ada hal yang aku lakukan dia nggak bisa. Seperti Mister itu orangnya terkenal fasih berbicara. Bisa berbicara. Di depan umum, jadi moderator, bisa. Menjadi host, bisa. Menjadi WL, worship leader juga bisa. Ada orang yang nggak bisa seperti Mister. Begitu berdiri di belakang mimbar, dia langsung gagap. Hampir-hampir pingsan. Karena bukan bakatnya dia. Karunia juga begitu. Mister karunia pengajar. Ada orang gembala, ada orang rasul. Mister nggak boleh iri. Semua sudah ada panggilannya. Kamu apa di gereja? Tugasmu. Kalau kamu tubuh Kristus, kamu harus tahu kamu sebagai apa. Ada juga yang sebagai donatur, sebagai pembiaya. Mungkin dia nggak bisa memberitakan Injil ke desa-desa, tapi dia bisa menggunakan uangnya untuk dana pelayanan. Jadi ini harus kalian pikirkan ya. Pikirkan nak. Sekali lagi perbedaan itu harus dijaga. Jadi toleransi itu bukan saja antar umat beragama, ternyata toleransi juga harus dibangun dalam tubuh Kristus. Supaya nggak ada iri hati, nggak ada akar pahit. Seperti itu. Gara-gara temanmu melayani. Dikata-katain temannya, nggak boleh itu, kasihan ya. Semua sudah punya karunia, punya bakat, punya panggilan-panggilan khusus dari Tuhan. Jadi ingat, gereja adalah tubuh Kristus yang harus menjaga perbedaan. Perbedaan cara berpikir, perbedaan perkataan juga selalu ada di dalam gereja. Berikut. Nah, belajar dari Tuhan Yesus. Coba kita lihat Tuhan Yesus. Belajar dari Tuhan Yesus. Apa yang kamu lihat dari Tuhan Yesus? Apa yang kamu bayangkan? Apa yang sudah kamu lakukan? Tuhan Yesus adalah pemimpin utama, ya, pemimpin utama segala hal. Dia pemimpin utama, dia teladan utama, dia contoh utama. Kalau kamu mau menjadi Kristen sejati, ikutilah perilaku Tuhan Yesus. Bagaimana waktu dia datang ke dunia menjadi manusia untuk menebus dosa. Itulah teladan kita. Teladan utama. Coba waktu Tuhan Yesus pelayanan, dia membangun toleransi. Ada toleransi yang dia bangun di dalam pelayanannya. Dia merangkul orang, menjamah orang, mengasihi orang. Sekalipun ada sedikit gesekan ya, seperti dia tegur perilakunya bukan orangnya. Dia mengasihi orangnya tapi membenci dosanya. Itu Tuhan Yesus. Coba lihat, Tuhan Yesus digambarkan sebagai gembala, lalu kita sebagai domba, ya, yang selalu ikut kepada gembala agung. Jadi ingat, sadar. Kita kan tubuh Kristus. Tubuh itu akan menjadi liar kalau tidak bersatu dengan kepala. Tubuh itu akan tak terkontrol kalau tidak bersatu dengan kepala. Nah, kepalanya adalah Tuhan Yesus, tubuhnya adalah tubuh Kristus, yaitu kita. Firman Tuhan mengatakan engkau tidak akan bisa melakukan apa-apa di luar aku. Jadi semuanya harus sesuai dengan kehendak dan kontrol Tuhan Yesus. Kalau mau lebih tahu apa yang dilakukan Tuhan dalam pelayanan, kamu harus banyak baca Alkitab. Mister kagum beliau. Tapi harus ingat konteks, dia adalah Allah yang pernah mengambil rupa manusia. Tapi dalam konsep gereja dia adalah kepala dan kita adalah tubuhnya.
Jadi kalau kepala itu bersatu dengan tubuh, tubuh harus taat, tubuh harus ikut, tidak boleh berontak. Tubuh itu harus bersama-sama dengan kepala, karena dia adalah kunci. Kalau ada tubuh bergerak sendiri tanpa kepala, itu namanya cancer. Paham ya? Tubuh yang bergerak tanpa pimpinan kepala itu adalah cancer. Kalau sudah cancer ya sudah, habislah. Tidak ada pertolongan. Seperti itu. Jadi Tuhan Yesus penting untuk kita pahami, dia kepala, kita tubuh Kristus, dan harus menjaga toleransi di kalangan jemaat Tuhan. Berikutnya. Oke, anak-anak yang Mister kasihi, ini ada tugas, ya, tapi nggak usah jawab sekarang. Oke, Mister kasih tugas ini kamu kerjakan selama 1 minggu. Oke, Mister kasih tugas ini selama 1 minggu, lalu kamu kerjakan, nanti kirim ke Moodle. Nanti ini Mister masukkan ke Moodle. Mister tunjukkan di awal supaya kamu tahu gambaran. Nanti Mister masukkan ke Moodle, sore kemungkinan kamu sudah bisa mengerjakannya. Paling lambat 1 minggu. Tugasnya apa? Menganalisa amanat agung. Tercatat dalam Matius pasal 28 ayat 19 sampai 20. Jadi di dalam cerita ini tentang Tuhan Yesus ya menyampaikan pesan untuk kita lakukan. Ada beberapa pertanyaan yang bisa masukkan di sini. Ya, kerjasama apa yang terkandung dalam amanat agung? Nomor 2, bagaimana mempraktekkan amanat agung dalam kehidupan sehari-hari? 3, apa kendala atau tantangan yang dapat dialami dalam menerapkan amanat agung? Apa yang dapat dilakukan menghadapi kendala atau tantangan tersebut? Bentar. Lalu terakhir, apa rencanamu ke depan? Apa rencanamu ke depan untuk menerapkan amanat agung? Oke, nanti Mister kirim ini ke Moodle. Sebenarnya hari ini Moodle sudah bisa digunakan. Cuman tadi terlanjur ada beberapa anak yang kirim ke WhatsApp, ya sudah, kirim WhatsApp aja semua ya. Tapi untuk tugas ini nanti cek di Moodle. Nanti sore kemungkinan sudah bisa dicek dan kamu sudah mulai bisa kerjakan selama 1 minggu. Pertemuan berikut Mister sudah dapat tugas ini ya. Oke, Mister stop share dulu. Baik. Oke. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan, kali ini kita akan belajar berkati kami supaya apa yang diajarkan oleh Miss-nya bisa bermanfaat bagi kami. Terima kasih Tuhan, amin. Amin, thank you. Excel Tanoto, boleh di-off-kan videonya. Ya, kembali kita belajar fisika hari ini. Semoga masih semangat, karena masih pagi, masih semangat. Minggu lalu kita sudah membahas mengenai cara membuat magnet yang dialiri arus listrik. Gerakan tangannya itu yang utaranya pakai ibu jari, kemudian 4 jari lainnya yang dipakai itu adalah arah arus listrik. Oke, semoga sudah terlihat di layarnya kalian. Ini kenapa kok? Oke. Jadi kita lanjutkan. Miss pernah bahas bahwa di teori kemagnetan juga ada medan magnet di sekitar arus listrik. Ketika kawat itu dialiri arus listrik, maka dia akan menghasilkan 2 buah medan yang disebut dengan medan listrik dan medan magnet. Kalau misalkan kalian pernah kesetrum, jadi kalian itu tidak kena listriknya langsung, tetapi kalian kena medan listriknya dan medan magnetnya. Dan pada saat kalian memegang magnet, kalian tidak pernah kesetrum.
Karena magnet itu hanya punya medan magnet, tidak medan listrik. Oke, disiapkan LKS-nya, bisa dibuka halaman 128, 129, 128 dan 129. Kita masuk ke teori gaya Lorentz, di mana gaya Lorentz itu merupakan gaya yang timbul akibat interaksi penghantar berarus dalam medan magnet. Di halaman 129 ya. Oke, yang ini sudah Miss jelaskan, ada percobaan Ørsted namanya, di mana ketika suatu kawat atau suatu kabel dialiri arus listrik, maka dia akan menghasilkan medan listrik dan medan magnet. Ya, jadi pernyataannya si Ørsted setelah dia melakukan pengamatan, ada dua pernyataan dia hasilkan. Yang pertama, di sekitar penghantar kawat yang ada arusnya, ada medan magnetnya. Lalu arah medan magnet tergantung pada arah arus listrik yang mengalir. Yang ini juga nanti dia ada teori atau kaidah tangan kanannya. Pakai aturan tangan kanan. Nah, setelah itu, Ørsted itu melakukan percobaan pada kawat dengan 4 jenis. Jenis kawat yang digunakan yang pertama ada kawat lurus panjang. Oke, pada percobaan Ørsted, ada kawat lurus yang dipakai. Kemudian yang kedua, setelah kawatnya dibuat lurus, sekarang dibengkokkan sehingga menjadi kawat melingkar. Setelah itu ada yang namanya solenoida. Kawatnya dililitkan pada sebuah batangan yang disebut dengan kumparan. Ini lilitan kawatnya. Ini namanya adalah solenoida. Oke. Kemudian yang keempat digunakan adalah toroida. Kalau toroida itu besinya bentuknya melingkar. Kemudian dia dililitkan kawat. Ini namanya toroida. Nah, sehingga nanti ketika ini misalkan kawat lurus panjang, Miss buatkan arahnya ke sana. Ini kawat melingkar. Oke, ada aliran arus listriknya. Jadi nanti di sekitar daerah-daerah ini ada medan magnetnya. Tidak hanya ada medan listriknya, dia juga akan memberikan vibrasi berupa medan magnet. Ini juga akan ada medan magnet di sekelilingnya. Sehingga dia mampu menarik benda-benda lain, kawat yang dialiri listrik ini. Oke. Dari sini, karena ternyata ketika percobaan Ørsted itu kawatnya dialiri arus dan menghasilkan medan magnet, timbullah suatu gaya. Gaya di mana kawat itu mampu menarik dan mampu menolak benda lain atau benda logam lainnya. Gayanya disebut dengan gaya Lorentz. Kita masuk ke gaya Lorentz. Itu ada di halaman 129. Yang ada gambar di sana di 6.12, ada kaidah tangan kanan. Di kaidah tangan kanan itu Miss modifikasi sedikit. Kita tidak pakai telunjuk, ibu jari dan jari tengah, kita tidak pakai itu, tetapi yang kita pakai adalah ibu jari, 4 jari dan telapak nanti. Nanti Miss jelaskan.
Nah, di situ sudah disediakan pengertiannya. Gaya Lorentz adalah gaya yang timbul akibat interaksi penghantar berarus dalam medan magnet. Jadi ada arus listrik dan ada medan magnet serta ada panjang kawat. Ya, itu gaya Lorentz. Sehingga interaksi yang terjadi mungkin nanti adalah tarik-menarik atau tolak-menolak. Oke, jelaskan di sini sedikit pengertiannya. Asal sudah gaya, berarti dia merupakan interaksi. Bisa jadi dia interaksi menarik, bisa jadi interaksi menolak suatu benda. Interaksi yang timbul akibat kawat berarus listrik ada dalam medan magnet. Oke, semoga terlihat di layarnya kalian. Sehingga dari sini kita dapatkan persamaannya. Gaya Lorentz force, FL, simbolnya dia sama dengan B kali I kali L. Bill. FL sama dengan Bill. Jadi ini rumusnya dari gaya Lorentz. Di mana B itu dia merupakan medan magnet. Satuannya disimbolkan T, dibaca Tesla. I ini arus listrik. Satuannya adalah ampere. Kemudian L ini panjang kawat. Satuannya meter. Lalu FL adalah gaya Lorentz. Kalau sudah gaya, dia satuannya Newton. Ya, kita masuk ke rumusnya dulu sebelum ke gerakan kaidah tangan kanannya. Jadi rumusnya FL sama dengan Bill. Kenapa nanti Miss bahas yang tangan kanan itu? Ada aturan tangan kanan, aturan pakai ibu jari, pakai telunjuk. Kalian bisa lihat di halaman 135. Di sana ada soal yang nomor 9. Jadi ada soal nanti yang terkait untuk menentukan kemanakah arah gaya, arah medan, dan arah arus. Jadi kaidah tangan kanan itu tidak sia-sia belajarnya karena nanti akan ada soalnya. Kalau B-nya misalkan arahnya naik, I-nya arahnya ke samping kanan, kemana arah gayanya? Itu ada aturannya. Oke, sebelum lanjut, kalian bisa catat ini. Bisa dicatat atau bisa di screen di SS. Ditanyakan juga bisa. Mana yang belum jelas? Rumus yang Miss tulis ini juga dia ada di LKS halaman 130.
Oke, untuk materi kalian 3 SMP sudah, kalau sekarang sudah naik level 1 tingkat, sehingga dimohonkan untuk serius belajarnya. Bentar lagi ujian loh. 2 bulan lagi udah Januari 2021. Lagi beberapa bulan aja sekolahnya. Habis itu tiba-tiba lulus, kemudian SMA. Cie. Total 1 tahun nggak belajar ya, stay at home, study from home. Oke, Gaya Lorentz ini sudah ya? Miss anggap ini sudah ya. Jadi Miss akan lanjutkan. Kita sekarang belajarnya tentang kaidah tangan kanan. Nah, jadi kemarin kita sudah belajar juga yang lilitan kawat itu, pakai tangan kanan juga, ibu jarinya arah utara, 4 jarinya itu pakai arah arus. Kan gitu? Nah, sekarang juga kita akan belajar kaidah tangan kanan sama, cuman fungsinya akan berbeda. Kaidah tangan kanan. Anggap ini ibu jari ya. Oke. Anggap aja gambarnya Miss sudah bagus. Oke, ini tangan kanan dalam posisi telapak tangannya menghadap ke kalian. Bukan gitu jadinya. What I do this? Susah sekali gambarnya. Oke. Anggap ini adalah ibu jari. Ibu jari yang kanan. Kemudian yang ini 4 jarinya. Lalu yang ini adalah telapak tangannya. Ya, paham ya? Sekarang ibu jarinya itu sebagai arah arus. Arah arus. Dah, 4 jarinya itu adalah sebagai arah medan magnet. Telapak tangan itu adalah sebagai arah gaya Lorentz. Ini yang dipakai harus tangan kanan. Ya, ibu jarinya arah arus, 4 jarinya arah medan magnet, telapak tangannya arah gaya Lorentz. Nah, tambahan lagi satu, medan magnet itu dia punya 2 kode. Punya 2 simbol dia. Yang satu ada simbolnya adalah silang. Yang satu ada simbolnya adalah titik. Kalau silang ini dia artinya masuk bidang gambar. Masuk bidang atau 4 jarimu itu adalah meninggalkan kamu atau menjauhi pembaca. Oke, kemudian yang ini dia keluar bidang gambar, atau 4 jarimu itu adalah menuju kamu, menuju kalian, menuju pembaca. Gitu, ya. Nah, sekarang tolong disimak baik-baik.
because it's not easy to be a grade 9 ya. Tidak gampang jadi kelas 9. Ada kawat terlentang. Arah arusnya ke situ. Kemudian di samping-samping kawat itu ada penanda ini. Silang. Jadi kawat itu ada di antara medan magnet. Ini dia adalah arusnya, arahnya ke kanan. Kemudian tanda silang ini adalah tanda B-nya. Tanda medan magnetnya. Pertanyaannya adalah kemana arah gaya Lorentz-nya? Gunakan peraturan tangan kanan, kaidah tangan kanan. Harus tangan kanannya. Ya. Jadi kalau bisa kalian lihat, diperhatikan. Kalau arah I itu ibu jari, arahnya ke kanan. Kita ngarahin ke kanan sekarang. Sudah? Oke, B-nya simbolnya silang. Kalau B simbolnya silang berarti 4 jarinya menjauhi kalian. Menjauhi kalian, begitu. Sehingga akan terlihat bahwa telapak tangan kalian arahnya ke atas. Ke atas ya. Sehingga yang ke atas itu adalah simbol gaya Lorentz-nya. Jadi gaya Lorentz itu nanti arahnya menuju ke atas. Ini FL. Itu gambarnya. Jadi pakai seperti 3 dimensi X, Y, dan Z. Kalau di pojokan, dipandang pojokan kamarnya kalian, ada arahnya yang naik di temboknya itu, dia sumbu Y. Arahnya ke kanan sama ke kiri, dia sumbu X. Arahnya ke depan atau ke belakang, dia adalah sumbu Z. X, Y, Z. 3 dimensi. Ini sama juga. I, B, dan FL juga dia 3 dimensi. Ada yang ke kanan kiri, ada yang menjauhi dan menuju kalian atau depan belakang, kemudian ada yang atas bawah. Oke, sehingga di sini keterangannya kemana arah gaya Lorentz-nya? Dia sama dengan ke atas. Itu keterangannya. Ya. Nah, sekarang Miss coba yang B. Yang ini yang A. Kita coba yang B. Arus listriknya ke situ. Tetapi dia berada di medan magnet dengan kodenya sekarang adalah titik. Oke, ini B-nya. Kemudian ini arah I-nya, arah arus listriknya. Kemana arah gaya Lorentz-nya? Coba dijawab. Kalau dia B-nya titik, dilihat di keterangannya, oh berarti dia menuju kita, 4 jarinya kalian menuju ke kalian. Tuh, kayak memanah, mengarah ke kalian. Ibu jarinya ke kanan nih. Ibu jarinya betul ke kanan. Tanya apa jadi? Telapak tangannya yang dicari, kemana telapak tangannya, naik atau turun? Turun. Oke, berarti arah gaya Lorentz-nya adalah tuh, turun ya? Jadi arah gaya Lorentz-nya adalah ke bawah. Itu dia menentukan atau mencari arah telapak tangannya kemana. Bisa ya yang ini ya? Semoga paham. Oke, kalau gitu Miss lanjutkan. Ini dia arahnya. Ada yang belum paham? Kalau ada yang belum silahkan di unmute. Tanyakan. Sekarang, tadi dia kawatnya terlentang, hadapnya ke kanan, arah arusnya. Sekarang arah arusnya adalah ke kiri. Kemudian ada dalam medan magnet simbolnya adalah X. B, arusnya ke kiri. Kemana arah gaya Lorentz-nya? Kemana arahnya?
Oke, kata sandi ke bawah. Yang lain? Ibu jarinya ke kiri sekarang. Tanda B itu masuk. Kalau dia masuk, 4 jarinya menjauhi kalian. Berarti begitu. Sehingga telapak tangannya adalah arahnya ke bawah. Oke, sandi betul. Yang lain dapat enggak segitu? Dapat enggak arahnya? Dia arahnya ke bawah di FL-nya. Nah, kalau sudah misalkan A, B, dan C, dicoba sekarang yang D. Arah ibu jarinya tidak lagi ke kanan dan ke kiri, tetapi arahnya naik. Arah ibu jarinya naik. Oke, ada sandi yang sudah jawab. Yuk yang lain. Kevin, elah. Rindu sama Kevin loh. Aracel. Oke. Jadi materi ini akan lebih menuju ke pandangan kalian terhadap arah 3 dimensi. Miss kasih gambar ini dulu sebelum kita lanjut nanti ke gambar sumbu X, Y, dan Z. Sama seperti yang ada di soal halaman 135. Di soal halaman 135 nomor 9 itu dia pakainya adalah sumbu X, Y, Z. Yang masih bingung, tanyakan. Miss, yang arah tangan tuh maksudnya gimana? Saya nggak ngerti. Arah apanya? Kayak kalau simbolnya X, dia menjauhi pembaca, maksudnya tangannya dilipat. Oke. Kalau dia simbolnya X, 4 jarinya Kayla itu menjauhi Kayla. Arahnya berarti keluar, menjauhi ke sana. Gitu ya. Kalau dia simbolnya adalah titik, dia menuju pembaca, dibalik aja. Sehingga Kayla bisa lihat kuku-kukunya. Kalau itu menuju. Kalau dia meninggalkan, dia arahnya keluar begitu. Kalau dia menuju, dia arahnya ke kita. Oke. Bisa ya? Terus kalau misalnya simbolnya X, berarti tangannya keluar. Terus ibu jarinya arah? Ibu jarinya mengikuti arah I-nya. Kalau dia misalkan arah I-nya ke kanan, ibu jarinya ke kanan. Tapi ibu jarinya dari kiri, gimana dong? Kenapa? Nggak ngerti saya. Oke. Ya. Kalau dia tangannya menjauhi pembaca, berarti jempolnya dari kiri kan? Enggak, kan tinggal dibalik tangannya. Aduh, Miss, aduh.
Susah banget. Kan tinggal dibalik tangannya Kayla. Bisa begini, bisa begitu, ya. Kalau misalkan oke. Aduh. Kalau misalkan dia masuk nih, boleh begini dulu tangannya. Sekarang mengikuti atau kita masuk ke sini. Ke yang C, ya. Yang C kalau tangannya Kayla begini, ini kan masuk nih, ini kan dia menjauhi pembaca, masuk ke bidang. Sedangkan ibu jarinya Kayla kan ke kanan kan? Tetapi yang diminta digambar tuh ke kiri, dibalik aja posisi tangannya. Nah, begitu. Oke, saya ngerti. Oke, sehingga telapak tangannya ke bawah. Ya. Oke. Sudah? Sekarang yang B, patokannya yang B. Dia menjauhi kita, Mengarah ke kita. Dia mengarah ke kita. Ibu jarinya otomatis ke situ juga kan? Ke kanan. Telapak tangannya arahnya ke bawah. Saya. Yes, berarti kalau misalnya arusnya ke kiri, telapak tangannya ke atas. Kalau arusnya ke kiri, telapak tangannya ke atas, gitu. Tapi ininya menuju ke kita. Ya, benar. Betul. Begitu jadinya. Ya. Oke. Sip. Nah, sekarang karena dia itu tadi kawatnya terlentang. Sekarang yang D yang lain, anak-anaknya Miss, kawatnya sekarang tegak. Ya, kalau dia tegak, ibu jarinya naik. Naik, kemudian 4 jarinya masuk bidang atau menjauhi kalian. 4 jarinya keluar menjauhi kalian. Sehingga telapak tangannya akan kelihatan dia arahnya ke kiri. Ke sana, yang ini telapak tangannya. Ke kiri. Ini arahnya ke kiri. Sehingga gaya Lorentz-nya arahnya ke kiri. Ke kiri. Siapa tadi yang sudah jawab? Aracel, agak salah ya. 4 jarinya itu keluar menjauhi Aracel. Sandi sama Kevin juga salah. Untuk yang D. Bisa? Kalau bisa, Miss lanjutkan. Tadi dia arahnya ke atas. Sekarang, lagi satu. Yang E, sama juga arahnya naik ke atas. Sorry. Arahnya ke atas, kemudian itu arah arusnya, tetapi simbol B-nya adalah titik. Ini B. Kemudian ini arah I-nya. Kemana arah gaya Lorentz-nya? FL-nya kemana? Sandi, kalau seperti tadi, untuk poin A, B, sama C, dia kan arah arusnya kanan atau kiri, sehingga telapak tangannya atas dan bawah. Nah, tetapi kalau sekarang dia arah arusnya naik, atau ke bawah, arah arusnya ke atas atau ke bawah, nanti telapak tangannya itu kemungkinan ke kanan
atau ke kiri, tidak atas bawah lagi. Oke. Betul. Yang lain? Kayla benar. Kevin, kanan kiri. Kanan apa kiri? Bukan depan belakang lagi. Kevin, masa ke kiri. Coba ibu jarinya ke atas. Habis itu 4 jarinya itu mengarah ke Kevin. 4 jarinya mengarah ke Kevin, ibu jarinya ke atas. Kemana telapak tangannya? Kiri atau kanan? Yang lain gimana? Ya, pakai tangan kanan, Kevin. Ini kan ibu jarinya naik. Nah, kemudian ibu jarinya naik, 4 jarinya menuju ke Kevin. Jadi begitu, agak begitu arahnya. Nah, telapak tangannya dilihat sekarang arahnya adalah ke kanan, bukan ke kiri. Ya, jadi arah telapak tangannya dia menuju ke kanan. Ini FL-nya, kanan. Patokannya adalah atas bawah. Kalau depan belakang itu dia arah B-nya. Depan belakang. Menjauhi kalian dan menuju kalian. Itu arah B-nya. Kemudian arah gaya Lorentz-nya bisa kanan kiri atau atas bawah nanti. Tergantung arah arus listriknya. Udah ya? Oke. Semoga masih kuat. Miss lanjutkan untuk yang F. Nah, untuk yang F ini kita masuk ke arah 3 dimensi. Oke. 3 dimensi. Agak mereng tuh sedikit. Aiku. Oke. 3 dimensi. Kalau kita pakai 2 dimensi, biasanya ini adalah sumbu X positif. Yang ini adalah sumbu Y positif. Kemudian yang ini adalah sumbu Z positif. Ya, kalau Miss perpanjang, kalau ini ke bawah, yang ini ke sana, kemudian yang X-nya ke situ diperpanjang, yang ini akan menjadi Y negatif, ini akan jadi Z negatif, ini akan jadi X negatif.
Itu dulu perkenalan yang 3 dimensi, X, Y, dan Z. Sama kayak pojokan, kanan kiri X, atas bawah Y, depan belakang Z. Itu konsepnya. Sehingga kalau Z positif, dia berarti di depan. Kalau Z negatif, berarti dia artinya di belakang. Y tidak usah dijelaskan lagi, kalau dia ke atas. Kalau dia positif, dia ke atas. Kalau dia negatif, dia ke bawah. Kemudian kalau X-nya, kalau dia positif ke kanan, ketika dia negatif, dia ke kiri. Ya. Oke. Itu dulu yang pertama, X, Y, Z-nya. Nah, sekarang pertanyaannya bisa macam-macam. For the first question-nya, ketika kamu ibu jarinya atau I-nya mengarah ke X positif, B-nya medan magnetnya adalah mengarah ke Y positif. So, untuk gaya Lorentz-nya, direction-nya kemana? Arahnya kemana? Ya, ibu jarinya kalian ke kanan, 4 jari kalian naik, sehingga gaya Lorentz-nya kemana? Telapak tangannya jadi arahnya kemana? Ibu jari ke kanan, 4 jari ke atas, telapak tangannya kemana arahnya? Enggak. Telapak tangannya, Sandi. Ibu jari ke kanan, dah. Ibu jari ke kanan, 4 jari naik. Tinggal gitu aja. Kemana arah telapak tangannya kemana? Menuju kalian atau membelakangi kalian? Oke. Ke depan, betul. Menuju kita, benar, Sandi menuju kita. Menuju kita itu artinya di depan. Berarti kalau depan itu set positif atau set negatif? Depan. Positif. Ya, set positif, betul. I have just make a note here. Depan dan belakang. Berarti dia ada di set positif. Ya, ini yang Miss bilang 3 dimensi. Ketika I-nya X, B-nya ada di Y, F-nya pasti di set. Kalau sudah ada X dan Y, jawabannya set. Miss coba lagi ya. Question number 2-nya. Kalau I direction-nya adalah ke X negatif, B ke Y positif, where is FL? Kemana gaya Lorentz-nya? I-nya ke kiri. Benar, Sandi betul. Kayla. Aracel bisa, nak. Vandra. Lee, Excel Tanoto, Miracle, David, Dayu, Oracle, Angel, Kenji, Adit. Kemana nih? Tidak ada suara. Tiffany, Shelin, are you okay there? Oke, benar. Sandi, Arasem. Ya, ke set negatif. Itu bukan ke negatif set. Mabuk saya urusan tangan, Miss. Ya.
Jadi ini lebih ke ranah kalian bisa membayangkan, imajinasinya. Kanan, kiri, depan, belakang, atas, dan bawah. Nah, seperti yang pertanyaan nomor 2-nya, Miss, kalau ibu jarinya ke kiri, B-nya ke atas, nah kayak begini ya. Sehingga telapak tangannya menjauhi kalian, berarti dia ada di belakang. Kalau belakang, dia kodenya adalah set negatif. One more ya, one more, nomor 3. Sorry. I will change this question. I-nya sekarang ada di set positif. B-nya ada di X negatif. Gaya Lorentz-nya kemana? I-nya di set positif. Berarti ibu jarinya menuju ke kalian. Ngarah ke kalian. Enggak. I-nya masuk, ibu jarinya menuju ke kalian. 4 jarinya ke kiri. Kemana telapak tangannya? No. Oke, Miss. I only change. Oke, good Aracel, betul. Sandi, kemana Sandi? Nah lo, ayo. Kevin, enggak. Set positifnya udah dipegang sama I. Jadi jawabannya tidak boleh set lagi. Kalau sudah ada X dan Y, jawabannya yang lain. Kalau sudah ada set dan X, jawabannya yang lain. Bukan yang positif, Kevin. Oke. Sandi, Y negatif atau Y positif? Kevin juga, Y-nya bukan Y positif, tetapi Y negatif. Bingung ya? Oke. Silakan disimak. Ini ibu jari mengarah ke kalian. Ini 4 jari. Kalau ini kan, ini mengarah ke kalian. Ini 4 jarinya kan naik nih. Nah, 4 jarinya tuh ke kiri, nak. Gitu. Sehingga gini bentukannya. Nah, jadi telapak tangannya adalah arahnya ke bawah. Sehingga gaya Lorentz-nya ke sumbu Y negatif. Sumbu Y negatif. Sama seperti Miss bilang tadi, ketika dia sudah ada X dan Y yang diketahui, jawabannya set. Kalau dia ada Z dan X, jawabannya pasti Y, tetapi harus dicari. Bisa positif, bisa negatif. Kalau dia ada Z dan Y, jawabannya pasti X. Intinya ketika pertanyaannya itu ada 2 yang diketahui, jawabannya pasti yang lain dari itu. Bisa ya? Nah, kalau bisa, sekarang for the last one, open page-nya halaman 135, kita ke nomor 9. Kita ke nomor 9.
ABC-nya. Nah, F gaya Lorentz, B kuat medan, I kuat arus. Menurut aturan tangan kanan, kemanakah arus listriknya? Sekarang yang diketahui tidak I dan B. B-nya, nih, menyesuaikan dengan ini. Miss tulis di sini ya, yang nomor 9 LKS. B-nya ke Y positif. F-nya, telapak tanganmu ke depan. Telapak tanganmu menghadap ke kamu. Ke set positif. Ya. Sekarang yang ditanya ibu jarinya tuh kemana arahnya? Diingat, kalau Y dan Z berarti jawabannya adalah jawabannya adalah X. Tapi harus dicari X-nya positif atau negatif. Itu ya. Kalau yang diketahui Y dan Z berarti jawabannya adalah X. Sekarang 4 jarinya naik. 4 jarinya naik. Begitu dia jadinya. Ya. 4 jarinya naik. Kelihatan enggak Miss ngomong? Belum Miss cantumkan ini. Oke, 4 jarinya itu naik. Habis itu telapak tangannya ngadap ke kalian, tinggal balik. Nah, telapak tangannya ngadap ke kalian sehingga ini ibu jarinya ke kanan. Kanan sama dengan X positif. Oke, Kaila, Arasel. Bisa, yang lain gimana? Berarti jawabannya adalah C. Atau juga kalian bisa lihat nomor 9. Oh, sudah ada diketahui Y dan Z. Berarti jawabannya tidak Y dan Z. A, B, dan D berarti sudah salah. Sehingga jawabannya adalah C. Itu cara cepatnya. Tetapi kalau dia ada macam-macam nanti jawabannya harus dicari pakai tangan kanan. Oke, sampai di sini. Understand ya? I hope you will understand about this topik. Meskipun cuma beberapa persen, gerak-gerakin tangan kanan, mana yang harus di depan, di belakang, ke kanan, ke kiri, atau atas bawah. Paham? Oke, kalau sudah paham, Miss stop sharing-nya. Tunggu sebentar. Oke. Ya. Kalau tidak ada pertanyaan, kalian ulangannya penilaian akhir semesternya akhir November. Jadi untuk minggu depan mungkin Miss akan ada latihan jawab, latihan soal untuk yang magnet. Kemudian 2 minggu lagi kita bahas kisi-kisi. Untuk 3 minggu lagi baru kalian PAS. Pas. Oke, sekian untuk pertemuan hari ini. Miss minta untuk Jovan. Jovan masih standby? Masih, Miss. Ya, Miss minta untuk doa penutup, Nak. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas pelajaran yang Kau sudah berikan untuk kami pada hari ini. Sebentar kami akan istirahat, berkati makanan yang kami makan, supaya bisa berguna bagi tubuh kami. Dan juga berkati guru kami yang sudah mengajari kami. Terima kasih Tuhan Yesus selalu. Amin. Amin. Terima kasih anak-anak. Terima kasih sudah fokus dan aktif. Selamat beristirahat. Selamat pagi menuju siang anak-anak semua. Bisa mendengar suaranya Miss dengan jelas kah? Kalau bisa, tolong direspon dengan jempolnya dulu. Oke. Yang lainnya? Siap, terima kasih. Anak-anak mohon menjadi perhatian sebentar ya. Miss mau infokan, kalau waktu remedi ini,
masih ada yang belum mengikuti remedi dan juga masih ada nilainya yang di bawah KKM. Jadi Miss putuskan akan memberikan kalian tugas tambahan. Nah, karena moodle-nya sedang perbaikan, baru saja Miss cek lagi perbaikan moodle-nya, jadi Miss tidak bisa up soal. Jadi Miss mohon kalian untuk bersabar, ya nanti akan Miss infokan ke Wali kapan kalian bisa mendownload tugas tambahannya di Moodle. Kalian bisa langsung kerjakan up-nya semua adalah ke Moodle. Tidak ada yang meng-up ke WA atau ke email. Semua di-up ke Moodle. Kecuali ketika kalian akan meng-up itu, Moodle-nya perbaikan atau Moodle-nya bermasalah, itu baru diizinkan ke WA atau email-nya guru. Ya, tapi sekarang semuanya akan diarahkan ke Moodle anak-anak. Nah, itu untuk jadi perhatiannya kalian. Nanti akan Miss sampaikan ke Wali kapan Miss akan up soalnya, kapan kalian bisa mengerjakan tugas tambahannya. Oke, ada beberapa anak yang nilainya masih kurang, tidak banyak kok, beberapa saja, tapi itu juga akan mempengaruhi nilainya kalian di rapot PAS nanti ya. Kalau di kelas 9 apa ini ya 9C itu kurang lebih 3-4 orang. Ya, ada tugasnya nanti akan Miss up. Miss belum up, Miss maunya up sekarang untuk kalian kerjakan nanti sore. Tapi ya hari ini modelnya sedang perbaikan. Jadi kemungkinan Miss up besok atau lusa. Nah, itu akan Miss jadwalkan nanti. Miss akan kasih tahu kalian ya. Sekiranya itu yang Miss sampaikan. Sekarang kita akan lanjutkan dulu ke materi. Anak-anak jangan menghidupkan speaker menadak-menadak gitu ya. Miss sampai kaget jadinya. Ya. Tugasnya belum Miss up kok Yovan, tenang. Nanti kalau sudah Miss up, Miss kasih tahu wali kelasnya. Terus siapa aja yang harus mengerjakan tugasnya itu. Ya tidak semua, tapi ada beberapa harus mengerjakan. Oke, hari ini kita akan lanjutkan ke tata lengkara. Seperti biasa, ya karena PAS kita akan dilaksanakan bulan November. Ya November kalau nggak salah ya. Coba Miss lihat jadwalnya dulu deh. PAS dijadwalkan ini akhir November kalau tidak salah. Jadi kita masih punya waktu beberapa pertemuan aja, tidak banyak. 30 November sampai 5 Desember. Nah itu dia PAS-nya. Jadi kita masih ada waktu 2-3 kali pertemuan kalau tidak salah ya. Masih sedikit waktunya kita untuk bertemu. Jadi kita manfaatkan ya agar kalian tidak menunggak tugas banyak ke Miss. Miss juga tidak harus mengejar-ngejar kalian untuk mengumpulkan tugas. Jadi kita sama-sama enak ya. Nah, sekarang Miss akan menjelaskan tentang lengkara, di mana nanti setelah Miss menjelaskan, seperti biasa kita akan mengadakan latihan-latihan. Ya, latihannya ini kalian kerjakan, kita bahas, lalu Miss masukkan nilainya ke daftar nilainya, Miss. Ya, jadi tugas langsung dikerjakan hari ini juga. Oke. Bagaimana? Sudah? Ya, kalau sudah, Miss akan share screen. Kalian dengarkan penjelasannya, Miss, nanti agar kalian bisa mengerjakan tugasnya dengan baik. Ya, nah materi kita sekarang adalah lengkara. Tapi sebelum ke lengkara anak-anak, kalian perhatikan dulu buku paket halaman 19 bagian C. Di sana ada Wangsan Krune. Ya, sudah ketemu buku paket ini halaman 19 bagian C, ya ada Wangsan Krune. Wangsan Krune itu adalah jenis kata. Selain wangun krune, wangsan krune juga penting. Wangun ini bentuk kata, bentuknya kata dasar, kata jadian atau kata jadian dengan asal. Wangsan krune ini adalah jenis kata. Jenisnya itu apakah dia kata benda, kata kerja, kata sifat. Nah, di sana sudah ada. Nanti lebih lengkapnya itu akan Miss up ininya kalian. Materinya di Moodle nanti ya. Setelah Moodle-nya selesai perbaikan, misalkan infokan wali kelas agar kalian mendownload modulnya di sana. Jadi kalian bisa belajar
Wang San Kruno jenis-jenisnya apa saja, bagian-bagiannya apa saja di sana nanti ya. Untuk mempersingkat waktu, jangan tidak menghabiskan terlalu banyak jam nanti ya. Nah, itu Wang San Kruno. Kalian bisa lihat halaman 19, ini untuk Wang San Kruno. Yang sekarang akan menjelaskan adalah lengkara. Lengkara ini kalau di bahasa Indonesia itu adalah kalimat anak-anak. Apa itu kalimat? Kalimat itu adalah kumpulan beberapa kata yang dia memiliki arti atau bermakna. Kalau dalam bahasa Bali, lengkara itu adalah pupulan krune sane maduwe arti tur wenten wirasanyane. Ya, kumpulan kata yang memiliki arti dan bermakna. Itu adalah lengkara. Ya, lengkara dibagi menjadi 3. Yang pertama, lengkara manut wangun. Lengkara berdasarkan bentuknya ya. Ada yang sederhana, ada yang sempurna. Ya. Lengkara nganutin intonasi. Lengkara yang dia mengikuti intonasi pengucapan kalimatnya. Yang ketiga adalah lengkara nganutin pola utawi tingkah jejering. Kalimat yang mengikuti kedudukan si subjek. Itu ada 3 kalimat. Yang sekarang akan Miss jelaskan itu adalah ini. Sebelum kita ke jenis-jenis lengkara, kalian juga harus tahu apa saja yang membentuk suatu lengkara. Kalau di bahasa Indonesia itu ada subjek, predikat, objek, keterangan. Ya, kalau di bahasa Bali istilahnya berbeda, tapi maknanya sama dengan yang di bahasa Indonesia. Sebelumnya kalian bisa lihat ini dengan jelas. Kalau bisa tolong direspon. Sudah bisa ya? Oke, sudah jelas ya slide-nya? Oke. Misalkan jelaskan yang pertama, perhatikan baik-baik. Jejering. Jejering ini kalau dalam bahasa Indonesia itu adalah subjek. Apa itu subjek? Subjek atau jejering dalam bahasa Bali adalah sang saneng laksanayang pekaryan. Sekali lagi, jejering ini adalah sang saneng laksanayang pekaryan. Atau bahasa Indonesia, subjek ini adalah ya orang yang melakukan suatu pekerjaan atau kegiatan. Jadi yang melakukan pekerjaan itu adalah jejering atau subjek. Yang kedua ada linging. Linging ini adalah pekaryan atau gawe sanek laksanayang. Jadi linging atau predikat ini adalah pekerjaan yang dilaksanakan. Ya, biasanya dia dibentuk oleh kata kerja. Predikat itu biasanya pada umumnya kata kerja, tapi ada juga yang kata benda, kata bilangan, kata sifat, dan lain-lain. Ya. Lalu penandang, penandang itu sendiri adalah objek yang dalam bahasa Bali adalah sane keni pekaryan atau sesuatu atau orang yang terkena tindakan. Nah, si jejering ini adalah yang melakukan pekerjaan, si linging ini adalah pekerjaan yang dilakukan, si penandang ini adalah yang kena pekerjaan. Ya, dia biasanya dibangun oleh kata benda, kata bilangan, atau kata sifat. Tapi pada umumnya kebanyakan kata benda dia. Pidartaning. Pidartaning sendiri adalah keterangan dalam bahasa Indonesia. Misalnya keterangan tempat, keterangan waktu, keterangan keadaan, dan lain-lain. Nah, di bahasa Bali juga begitu. Pidartaning ini atau keterangan ini biasanya dibentuk oleh kruno pidarta atau kata keterangan. Contoh, pidartaning dauh, pedauh, itu keterangan waktu. Abulan, semengan, nah abulan itu sebulan ya, semengan itu pagi, atiban itu setahun, tuni, tadi, dibi, kemarin. Pidartaning genah, keterangan tempat. Ya, genah, keterangan tempat, contoh di sekolah, di peken, di warung, dan lain-lain. Pidartaning kahanan, keterangan keadaan atau kata sifat. Jegeg, cantik, bagus, tampan, duweg itu pintar, linggah itu luas, dalam, dan lain-lain. Lalu ada pidartaning wilangan, keterangan jumlah, lelimo, selai, satus, solas, dan lain-lain. Itu adalah pidartaning. Ya.
Nah, setelah itu Miss akan jelaskan bagian yang pertama, yaitu lengkara manut wangun anak-anak. Lengkara manut wangun ini adalah kalimat yang berdasarkan bentuknya, apakah dia lengkap atau tidak lengkap. Nah, yang pertama itu adalah lengkara sadarana. Lengkara sadarana ini dalam bahasa Indonesia adalah kalimat sederhana. Kalimat sederhana sendiri kalimat yang tidak lengkap. Dia hanya dibentuk oleh si subjek dan predikat. Makanya di sini penjelasannya lengkara sadarana kewangun antuk jejering miwah linging. Ya, jadi dia hanya dibentuk oleh si subjek dan predikat. Tidak ada yang lain lagi. Contoh, kita lihat. Imeme medagang. Imeme garis bawahi. Dia adalah jering. Medagang. Linging. Jadi si meme ini subjek, medagang ini adalah predikat. Si meme ini jejering, medagang ini adalah lingingnya. Itu kalau si linging atau si predikat ini dia kata kerja. Tapi di bawahnya ada lagi bukune lelimo, bukune jejering atau subjek. Lelimo ada 5. Ya, itu adalah linging. Jadi linging itu juga bisa dibentuk oleh kata bilangan. Bukune lelimo, bukunya ada 5. Sudah? Nah, ini sama. Itu kalimat sederhana. Dia dibentuk 2 komponen saja, jejering dan linging, subjek dan predikat. Lalu yang kedua adalah lengkara sempurna. Lengkara sempurna itu kawangun antuk jejering linging penandang miwah pidar tanding. Jadi si lengkara sempurna atau kalimat sempurna, kalimat lengkap ini dia dibentuk oleh semua komponen pembentuk kalimat. Baik itu jejering, linging, penandang, miwah pidar tanding. Atau subjek, predikat, objek, dan keterangan. Contoh, Bape membale wayang di Balai Banjare. Ya, bape ini adalah jejering, subjek. Membale, linging, ya L, predikat. Wayang, penandang atau objek. Di Balai Banjar, P, genah atau keterangan tempat. Ya, sudah? Bapak ini adalah yang melakukan pekerjaan. Mebalih ini adalah pekerjaan yang dilakukan. Wayang ini adalah yang kena tindakan atau yang terkena pekerjaan, yaitu pekerjaan apa yang terkena si wayang? Ditonton. Ya, mebalih itu nonton. Jadi si wayang ini kena pekerjaan ditonton. Di Balai Banjar, ya tempatnya. Yang kedua adalah Bu Made mendagang jukut di Pekan Badung. Ya, Bu Made, jejering, medagang, linging, jukut, penandang. Di Pekan Badung adalah P genah. Jadi si Bu Made ini adalah si subjek yang melakukan pekerjaan. Pekerjaan atau predikatnya itu apa? Medagang. Yang terkena pekerjaan perdagangan apa? Si jukut atau sayur ini. Di mana? Di Pasar Badung. Nah, itu dia. Itu baru yang pertama, lengkara manut wangun. Lengkara sadarana dan lengkara sempurna. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan dulu anak-anak? Silahkan kalau mau bertanya dulu. Miss kasih kalian waktu bertanya. Ada? Silahkan. Sampai sini sudah mengerti jejering, linging, penandang? Ya, jejering itu subjek, linging itu predikat, penandang itu objek, pidar tanding keterangan. Silahkan kalian catat, atau kalau misalnya kalian tidak mencatat bisa di screen capture, atau kalau sudah sempat download di Moodle itu silahkan di download, ini ada materinya ya. Kalau tidak ada pertanyaan, ya, benar sekali. Ini adalah SPOK-nya bahasa Bali. Kalau di bahasa Indonesia kalian menyebutnya SPOK, subjek, predikat, objek, keterangan. Kalau di bahasa Bali, Miss menyebutnya JLPPI. JLPPI, jejering, linging, penandang, pidar, tanding. Ya, sama kok dia. Hanya saja bahasanya pakai bahasa Bali.
Oke. Kalau tidak ada pertanyaan anak-anak, Miss tugaskan kalian untuk mengerjakan ini tugas 3 lengkara. Indah yang parakang lengkara ringsor nganutin kawigunannya nih. Jadi yang harus kalian lakukan adalah kalian menguraikan kalimat di bawah ini berdasarkan fungsinya. SPOK atau JLPPI. Ya, contoh, kalian buatnya seperti ini ya. Pak Nyoman memaca koran sabilang semengan di balai dauh. Sudah? Pak Nyoman, jejering, memaca, linging, koran, penandang. Sabilang semengan, pedauh. Itu keterangan waktu maksudnya. Di balai dauh adalah pegenah. Nah, kalian buat seperti itu nomor 1 sampai nomor 10. Ini di di dalam kurung ini sudah ada bahasa Indonesianya, jadi kalian tidak bingung lagi. Ya, nah, Miss mau izin sebentar ke toilet. Kalian silahkan kerjakan seperti ini dulu. Nanti Miss kembali lagi, ya. Silahkan dikerjakan dulu anak-anak. Kalau misalnya ada yang ingin ditanyakan, belum dipahami, silahkan tanyakan ke Miss ya. Nanti setelah selesai, kalian mengerjakan ini, kita akan periksa bersama-sama. Setelah itu, Miss akan masukkan nilai benarnya kalian. Ya, sebagai nilai tugas yang ketiga. Jadi kita sudah punya 3 nilai tugas anak-anak. Nah, sambil kalian mengerjakan, nanti PAS-nya, materinya adalah ini. Ya, kalimat.
Ya tidak ada aksara untuk sekarang. Ya hanya kata dan kalimat. Jadi silakan kalian pelajari tentang kata dan kalimat yang sudah Miss jelaskan itu ya. Waktunya 30 menit ya anak-anak ya. Sampai jam 11.20.
Miss, ini kan nggak semuanya mencakup JLPPP ya, Miss ya? Enggak. Ada yang dia JLPP, ada JLP, JLPI, dan lain-lain. Jadi kalian tinggal lihat ya fungsinya apa, komponennya apa saja. Iya, Miss. Oke. Miss, konden itu apa, Miss? Konden. Konden. Ya. Konden itu belum. Ya. Masih 10 menit lagi.
Sudah 5 menit lagi. Sudah? Waktunya sudah habis. Kita periksa ya. Ya, kita periksa anak-anak. Nah, Miss akan kasih tahu caranya kalian untuk memeriksa. Di sini ada kurang lebih 3, 4 sampai 5 kalimat 3, 4 sampai 5 kata dalam satu kalimat. Nah, ketika kalian memeriksa ini, jika kalian salah 1 atau salah 2, itu dipotong setengah. Jadi, nomor 1 misalnya kalian salah P genah sama penandangnya, itu salah, harusnya bukan penandang dia. Tapi kalian buatnya penandang, itu salah. Harusnya pidar tanding dauh, tapi kalian buat pidar tanding genah, itu juga salah. Jadi kan salah 2, satu kalimat itu. Sedangkan dalam kalimat ada 3 sampai 5 kata. Itu kalian potong setengah, berarti itu kalian salah setengah. Kalau semuanya kalian salah, itu barulah salah 1. Ya, jadi poin 1 nomor itu adalah 1. 2 kata yang salah dipotong setengah, jadi 0,5 dia. Oke, jawabannya adalah ini. Nah, sudah lihat? Oke, yang nomor 1, kita periksa sama-sama. Ia ngadap sepatu di Pekan Badung. Ia itu adalah jejering, ngadap itu linging, sepatunya penandang, di Pekan Badung P genah. Sudah? Yang nomor 2, Bape memace satwa tantri di Balai Daja. Bape memace satwa tantri di Balai Daja. Bape itu adalah jejering, memace itu lingingnya, satwa tantri jadi 1 ya, penandang, di Balai Daja adalah P genah. Sudah yang nomor 2 diperiksa. Yang nomor 3, bukune subuh katulis. Bukune itu adalah jejering, subuh katulis itu adalah lingingnya. Sudah? Nomor 4, murid-muride makedas-kedas di jalane. Murid-muride itu adalah jejeringnya, makedas-kedas itu linging, di jalannya itu adalah P genah. Oke, ada pertanyaan, bukune subuh katulis. Bukune dia bisa jadi penandang. Dia bisa jadi penandang bukune.
Ya, benar sekali. Bukunya itu dia yang terkena tindakan berupa ditulisi. Oke, jadi si buku ini dia benar bisa jadi penandang dia anak-anak. Kalau dari segi kalimat pasif, kalau yang nomor 3 ini kan dia kalimat pasif ya, linaksana dia. Bukunya sebuah ketulis, bukunya sudah ditulis. Oke, kita ubah deh. Bukunya ini penandang. Terima kasih Arasel. Bukunya adalah penandang. Sebuah kata tulis itu lingingnya. Ya, jadi karena dia masuk di kalimat pasif, kedudukannya di sini adalah penandang. Ternyata ada juga yang ini ya, yang teliti ya. Miss Kira, anak-anak semuanya percaya itu jejering. Oke, jadi bukunya memang dia lebih tepat ke penandang. Karena ini adalah bentuk dari lengkara linaksana atau kalimat pasif. Ya, sudah? Itu yang nomor 3. Benar, P. Nomor 4, murid-muridnya mekedas-kedas di jalan nih. Murid-muridnya itu di sini dia jejering. Mekedas-kedas dia adalah linging, di jalannya itu adalah P genah. Ya. Lalu yang nomor 6, dibi digede ngulat keranjang dina taher. Dibi ini dia masuk di pedauh, pedartaning dauh. Si gede ini adalah jejeringnya. Ngulat itu lingingnya, keranjang penandang, dina taher itu adalah P genahnya. Ya, pidartaning genah maksudnya. Lalu yang nomor 7, sang weda makarya ajengan. Sang weda ini nama orang. Sang weda itu jejering, makarya itu linging, ajengan itu penandang. Sudah. Terus, imeme ngae jaje tuni semengan. Ibu membuat kue tadi pagi. Imeme itu jajaringnya, ngae itu adalah lingingnya, jaje itu penandang, tuni semengan adalah pedauh. Sudah. Nomor 9, Bape ngarit dicarik ya. Bape itu adalah jejering, ngarit itu linging, dicari itu P genah. Dah. Nomor 10. PR tiangi kakumpulang di meja guru. PR tiangnya dia jadi satu ya. PR saya itu jejering. Kakumpulang dikumpulkan itu linging. Di meja guru adalah P genah. Ya. Sudah, silahkan kalian koreksi kembali. Kalian lihat berapa benarnya, sampaikan ke Miss di situ. Ya. Sudah, silahkan dikoreksi dulu berapa jumlah benarnya kalian. Sudah dihitung-hitung jumlah benarnya? Nomor 10 mirip nomor 3. Oh iya benar. Oke, kita koreksi kembali ya. Yang nomor 10 ini, PR tiangnya ini adalah penandang anak-anak. Kakumpulang. Iya, sorry. Miss lupa lihat ininya, kata kerjanya.
Nomor 10 ini sama dia seperti nomor 3, itu adalah jenis jenis lengkara linaksana atau kalimat pasif. Ya, jadi karena dia kalimat pasif, diawali dengan pengantar ketulis, kekumpulan. Dia dikumpulkan berarti. PR saya dikumpulkan di meja guru. Jadi otomatis PR tiangnya ini adalah penandang. Kedudukannya adalah sebagai objek. Dia yang terkena tindakan berupa pengumpulan. Ya, dia yang terkena tindakan berupa pengumpulan PR-nya ini. Jadi dikoreksi ulang lagi anak-anak. Nomor 10 ini ya mirip dengan nomor 3. Terima kasih Arasel. Teliti ya. Oke, silahkan anak-anak dikoreksi kembali nomor 3 dan nomor 10-nya itu. Oke, kalau sudah, Miss panggil namanya, kalian sebutkan jumlah benarnya ya. Yuk, mulai dari nomor 1, Abraham Excel benar berapa? Silahkan. Salahnya harus setengah, Mi. Oke, salahnya 1,5. Ya. Oke. Amadio Oracle. Oke. Angelina. Aracel. Oke. Yanka. Oke, Bianca nggak masuk ya. Sakit ya? David? Ya, tidak apa-apa. Sudah bagus kok itu ya. Lee. Yudia Jubili. Lee di mana Lee? Oh, Lee tidak ada respon. Sandi. Sandi Pujanta. Aditya Putra. Aditya Putra. Tidak ada. Ida Ayu. Made Putri Maharani. Jovan. Benar semua, Miss. Kenji. Kevin. Kayla. Litwine. Miracle. Oke. Nathan.
Salah 3, Miss. Oke. Shelina. Tiffany. Tiffany. Timothy. Timothy, di mana Timothy? Timothy, Aditya Putra. Jubilee, salahnya setengah ya. Oke. Timothy cuma sampai nomor 6. Ke-6-nya benar ya Timothy ya? Oke. Aditya Putranya kemana ini? Oke, Timothy. Aditya Putra? Di mana Aditya Putra? Ya bener semua ya, Mas ya. Oke, Aditya Putra. Berarti cuma Bianca aja ya. Oke. Oke, Li sudah kok salah setengah. Aditya Putra salah 2. Oke. Sip. Berarti Bianca aja yang belum masuk nih karena Bianca yang nggak ada ya. Baik anak-anak, sampai di sini dulu. Ada yang mau ditanyakan nggak untuk materinya ini? Kalau ada pertanyaan silahkan dulu. Mungkin tadi kurang jelas atau gimana? Ya. Anak-anak minggu depan Miss akan ambil nilai kalian untuk K4 ya. Oke. Miss minggu depan akan ambil nilai untuk K4-nya. Itu kalian akan mengidentifikasi Keruno dan Lengkara. Nah, nanti kita akan menggunakan 2 aplikasi Zoom dan Moodle. Ya, jadi siap-siap kalian nanti untuk penilaian K4-nya minggu depan. Sama seperti kita tugasnya ini, K4-nya. Ya, tugas yang minggu lalu, yang 2 minggu lalu, yang sekarang sama seperti itu, cuman bedanya Miss akan up di Moodle ya nanti. Ya, tapi Miss tetap kasih tahu kalian gimana caranya nanti. Oke, sudah materinya ini materi Lengkara, kalian silahkan download di Moodle, sudah Miss up kok. Tapi hari ini masih perbaikan, mungkin nanti sore atau nanti malam atau mungkin besok pagi baru bisa ya download. Jadi itu untuk kalian belajar nanti. Oke, dari Miss cukup sekian. Terima kasih sudah mengikuti pelajaran dengan baik hari ini. Ya, semoga kalian semua sehat selalu. Ditunggu Miss-nya nanti untuk untuk belajar pelajaran yang selanjutnya. Ya, dari Miss cukup sekian dulu. Kita lanjutkan minggu depan anak-anak. Semoga kalian semua sehat selalu dan sampai jumpa. Halo, selamat pagi. Halo, selamat pagi. Halo, selamat pagi. Bisa dengar Miss Elis? Kasih tanda reaction. Oke, thank you. Oke, udah paling gede nih suaranya. Oke, thank you semua. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, Miss Elis minta tolong siapa ya di sini ya? Yes, Jovan. Bantu dalam doa Jovan.
Teman, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan, Kau sudah berikan kami kesempatan untuk belajar lebih lagi tentang IPS. Tuhan, berkati kami supaya kami bisa lebih memahami lagi Tuhan, dan juga berkati Miss Elis yang akan mengajari kami. Berikan dia hikmah Tuhan, dan apapun perkataan yang dia keluarkan itu berasal darimu. Terima kasih Tuhan Yesus. Yesus, amin. Thank you Jovan. Oke, baik. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan lanjut materi, tapi misalnya ada info sebentar. Ya, berarti untuk berkaitan dengan kegiatan remedialnya, ternyata di kelas ini kan ada yang memang belum mengikuti remedial. Kayaknya kemarin hanya Jovan aja yang ikut remedial. Ya, jadi yang lainnya yang masih di bawah KKM, tolong remedialnya nanti hari Jumat lagi akan misalnya atur Moodle-nya, berarti kalian mengerjakan remedialnya tetap sama jam 3 sampai jam 9. Tetapi kalau misalnya kalian ada keberatan, Miss mau jam berapa, coba biar bisa ngomong sekarang, biar bisa misalnya atur nanti. Dan akan misalnya coba supaya diatur punya 2 kali kesempatan, jadi kalian bisa mencoba 2 kali. Ya, jadi misalnya pertama belum tuntas, yang keduanya dicoba lagi dan berhasil, maka nilai yang kedua akan misalnya ambil. Ya, tetapi jika memang nilai yang pertama masih misalnya sudah tuntas nih, ya sudah tuntas berarti aman, tidak usah melakukan percobaan lagi, ya. Jadi mungkin Jovan juga nanti bisa ikut lagi, ya. Kata Jovan kemarin Japri misalnya ternyata masih belum bisa mencapai nilai KKM, nanti Jovan bisa, ya. Untuk yang lainnya misalnya ingatkan yang belum ikut remedial, ya. Ya, Jovan. Itu soalnya sama kayak kemarin. Iya, betul Jovan. Soalnya sama. Ya, misalnya akan tetap sama, soalnya nanti akan misalnya buat lagi, ya. Nanti Jovan coba kerjakan lagi sama yang lain, bukan hanya Jovan. Yang remedial, tapi kemarin hanya Jovan saja yang di kelas ini yang mengikuti, tapi yang lainnya tidak mengikuti. Ya, ada beberapa nama, misalnya sudah info ke Mr. Niko, mungkin Mr. Niko udah minta tolong share di grup siswa. Jadi kalian tahu siapa aja yang tidak mengikuti, tolong dengan kesadaran sendiri kalian mengikuti. Ya, nanti hari Jumat misalnya infokan kembali. Ya, terus juga ada di Moodle itu ada tugas project. Nah, ada project tentang perubahan sosial budaya. Di situ tolong kalian kerjakan soal projectnya itu, kalian cari satu artikel, terus kalian jawab, ada beberapa pertanyaan yang di situ sudah untuk memandu kalian menjawab. Kalian hanya butuh mencari artikel aja, setelah itu ada panduan pertanyaannya sudah misalnya pandukan, jadi kalian tinggal menjawab pertanyaan tersebut dari artikel yang kalian cari. Setelah itu kalian kirimkan ke Moodle. Ya, batas pengumpulan deadline-nya saya sudah infokan, yaitu hari Sabtu ini. Ya, jadi sudah lama kan, minggu lalu juga sudah saya infokan. Kalian bisa kerjakan di project-nya karena hari ini dan kemarin Moodle-nya masih ada perbaikan, jadi belum bisa. Tapi kalau memang seperti itu nanti misalnya akan perpanjang lagi waktunya, akan misalnya ubah timingnya karena biar kalian bisa jaraknya mengerjakan lama. Ya, tetapi dengan catatan, walaupun misalnya kasih jarak yang lama, tetapi kalian juga harus mohon kerjasamanya. Ya, jadi udah dikasih deadline seminggu lebih, kalian kan juga harus memperhitungkan, oh dikasih waktu sudah seminggu lebih. Berarti kalian juga harus memperhatikan, oh iya, berarti harus mengerjakannya benar-benar, jangan lewat deadline. Ya, karena jaraknya sudah dikasih jauh banget. Ya, mungkin itu aja pesannya Miss Elis ya. Untuk hari ini kita akan membahas soal yang ada di LKS tentang perubahan sosial. Nah, ini nanti kalian bisa untuk penilaian akhir semester akan misalnya keluarkan dari soal-soal ini. Jadi kalian bisa tahu jawaban yang benar dan jawaban yang salah. Ya, oke. Sekarang silakan buka LKS-nya halaman 70. Misalnya persilahkan buka halaman 70. Di situ ada soal-soalnya. Ini soal-soalnya yang ada di Moodle juga, ya. Tetapi ada nilai yang baik, ada yang tidak. Mau nanya, Miss. Iya, Jovan. Project IPS-nya kan ada kan di Moodle. Itu dikumpulnya tadi kapan, Miss? Sabtu ini, Jovan. Tapi kalau memang ini misalnya Moodle-nya masih ada bermasalah, ya mungkin ada bermasalah lagi, nanti akan misalnya perpanjang lagi.
Ya, nanti misalnya atur timingnya lagi untuk diperpanjang. Misalnya lihat dulu besok, kalau memang belum bisa juga besok, jadi misalnya saya akan perpanjang. Jadi biar kalian tidak waktunya mepet untuk mengerjakannya, ya. Tapi misalnya saya akan perpanjang lagi, ya, Jovan ya, tenang, ya. Oke. Oke, sekarang kalau sudah, silakan buka LKS-nya halaman 70. Sudah semua? Jika sudah, bisa kasih tanda reaction. Berarti sudah ada. Oke, thank you Dayu, thank you Kaila, thank you Tiffany. Ya, oke. Sudah semua? Lihat LKS-nya ya. Halaman 70. LKS halaman 70. Silahkan dibuka. Ya. Oke, thank you. LKS halaman 70. Thank you Sandi. Ya. LKS halaman 70 silakan dibuka. Ini ada soal-soal yang akan misalnya bahas. Biar kalian tahu jawaban yang paling tepat dan benar. Ya, hari ini kita akan bahas. Hari Jumat kita akan menjelaskan materi yang baru tentang globalisasi. Oke, ada pertanyaan sampai di sini? Ada pertanyaan? Ada pertanyaan anak-anak? Tidak ada pertanyaan? Baik, kalau tidak ada pertanyaan silahkan. Misalnya saya akan panggil satu-satu, kalian baca soalnya. Terus dikasih jawaban, jangan takut salah. Ya, kalian jangan takut salah, yang penting kalian sudah menjawab dengan benar. Jawab salah nggak masalah ya. Yang penting kalian sudah berpartisipasi untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang misalnya ajukan ya. Oke, untuk pertama silakan Kaila baca soal yang pertama Kaila. Konsep perubahan sosial yang tepat ditunjukkan oleh pernyataan. Ya, apa Kaila? D. Iya, betul Kaila. Betul sekali. Jadi jawaban nomor 1 adalah delta. Ya, nomor 1 delta. Berarti konsep perubahan sosial ditunjukkan oleh pernyataan perubahan sosial budaya berpengaruh terhadap sistem sosial. Ya, misalnya ingatkan lagi bahwa pengertian perubahan sosial budaya menurut Selo Sumarjan itu adalah perubahan yang terjadi pada lembaga-lembaga sosial kemasyarakatan. Contohnya, misalnya lembaga sosial itu adalah nilai-nilai, sikap-sikap, terus pola, sama perilaku masyarakat. Nah, itu adalah pengertian perubahan sosial budaya menurut Selo Sumarjan. Jadi jawaban yang paling tepat nomor 1 adalah delta. Ya, thank you Kaila. Next, selanjutnya nomor 2, Dayu. Perkembangan industrialisasi memberikan perubahan besar dalam kehidupan masyarakat. Contoh perubahan sosial budaya yang dipengaruhi oleh industrialisasi adalah B. Mudahnya masyarakat antar daerah dalam menjalin komunikasi. Oke, thank you Dayu. Tetapi jawaban Dayu kurang tepat. Ada yang bisa bantu misalnya atau sama membantu Dayu? Jawaban yang paling tepat nomor 2. Ada yang bisa? Misalnya persilahkan. Li, iya, thank you Li, betul sekali. Berarti nomor 2 itu adalah alfa. Ya, bergesernya mata pencarian petani menjadi buruh pabrik. Ya, berarti sudah benar. Jadi kenapa? Apa kaitannya Miss kok bisa jawabannya A? Ya, kalian ketahui bahwa industri. Ya, industri itu pabrik-pabrik. Jadi membawa perubahannya sangat besar dalam masyarakat ya. Kalau kalian lihat ya pengaruh dari industrialisasi itu lahan-lahan pertanian ya itu mulai tergeser dengan adanya perkembangan industri. Kalau kalian lihat di kota-kota sangat sulit kita menjumpai lahan pertanian yang memang ada di kota. Ya karena apa? Karena kebutuhan manusia yang semakin meningkat, maka kebutuhan manusia juga meningkat dalam hal apa? Dalam hal
pemukiman. Ya, jadi masyarakat petani yang punya lahan sawah, akhirnya itu dijual sawahnya supaya lahan sawahnya itu laku, terus akhirnya dibangunlah perumahan atau industri-industri. Ya, akhirnya pekerjaan petani yang harusnya bekerja di sawah mereka jual, karena sudah dijual mereka tidak memiliki pekerjaan, akhirnya mereka menjadi buruh. Dari petani menjadi buruh, itu dampak adanya industrialisasi, ya. Jadi jawaban nomor 2 adalah alfa, ya. Thank you Li jawabannya. Next nomor 3 Kenji. Hello Kenji. Ya, Miss. Iya, silakan Kenji jawab nomor 3. Aku jawabannya. Soalnya aja dibaca, yang faktor-faktor itu dibaca. Perhatikan beberapa faktor berikut. Faktor-faktor yang mendorong proses asimilasi ditunjukkan oleh angka D, 3, 4, dan 5. Iya, thank you Kenji. Betul sekali. Jadi jawaban nomor 3 adalah delta. 3, 4, dan 5. Ya, jadi itu 3, 4, 5 itu adalah pendorong proses asimilasi. Sedangkan kita lihat faktor pendorong 1 dan 2 itu adalah penghambat. Ya, jadi faktor nomor 1 dan faktor nomor 2 itu adalah faktor penghambat. Ya, jadi tepat jawabannya 3, 4, dan 5. Ya, thank you Kenji. Next selanjutnya Angel. Ada Angel? Nomor 4? Iya, silahkan Angel nomor 4. Munculnya berbagai toko daring online memberikan pengaruh terhadap kehidupan masyarakat. Fenomena tersebut mendorong masyarakat bergaya hidup konsumtif. Fakta tersebut dikategorikan sebagai bentuk perubahan C, evolusi. Oke, thank you Angel. Tapi jawaban Angel masih kurang tepat. Ada yang bisa bantu jawab untuk nomor 4? Online, ada perkembangan teknologi, itu membawa pengaruh yang sangat besar. Kira-kira itu jawabannya apa? Iya, Sandi, betul sekali. Berarti jawabannya nomor 4. Sorry, bukan D Sandi. Sorry, masih salah. Ada yang bisa jawab? Revolusi salah ya. Ada yang bisa bantu jawab? Membawa pengaruh apa? Online. Itu pengaruh teknologi. Ya, ada yang bisa bantu? Litwin Vandra ya, Vandra Alfa. Masih salah? Li, iya, thank you Li. Betul sekali. Jawaban nomor 4 adalah Bravo. Ya, 4 Bravo. Jadi munculnya toko online. Nah, kalau ke toko online itu membawa pengaruh yang sangat besar dalam kehidupan masyarakat. Kalian lihat perubahan besar. Ya, dengan adanya daring, dengan adanya online itu membawa pengaruh perubahan yang besar sekali. Ya, semua orang bisa mengikuti. Ya, ada online, orang mau jual online, ikut semua buka toko online. Ya, penggunaan online. Jadi pengaruhnya itu besar banget bagi seluruh. Ya, jadi misalnya di Indonesia ada online, cepat pengaruhnya. Ya, berarti itu sangat mempengaruhi struktur sosial masyarakat. Ya, betul sekali. Thank you Li jawabannya. Ya, nomor 4 Bravo. Vandra, terima kasih jawabannya. Sandi juga terima kasih ya. Oke, next selanjutnya nomor 5. Tiffany, bisa bantu misalnya nomor 5 Tiffany. Halo Tiffany. Bisa bantu Miselis jawab nomor 5 Tiffany. Oke, belum ada respon. Kevin. Halo Miss. Iya, silakan Kevin, nomor 5. Karakteristik evolusi ditunjukkan oleh angka B, 1, 3, dan 5. Iya,
Thank you. Kevin, betul sekali. Nomor 5 jawabannya adalah bravo. Ya, 1, 3, 5. Kalau kalian analisa untuk jawaban nomor 2, option 2 dan karakteristik nomor 2 dan karakteristik nomor 4 itu adalah menunjukkan perubahan sosial budaya secara cepat atau revolusi. Ya, Kayla? Kayla bisa di-unmute. Oke, thank you Kayla. Ya, jadi jawaban yang tepat nomor 5 adalah bravo. Ya, oke, next Jovan nomor 6. Halo Jovan. Iya, silakan Jovan. Berdasarkan prosesnya, keberadaan fasilitas pada gambar menunjukkan bentuk perubahan direncanakan. Iya, betul sekali Jovan. Thank you Jovan. Betul ya, berarti nomor 6 adalah Charlie yang direncanakan. Jadi sudah saya ingatkan bahwa pembangunan jalan tol, pembangunan jalan raya, pembangunan jalan layang, ya itu adalah perubahan sosial budaya dalam yang direncanakan. Berarti yang sudah memang direncanakan diapain ya, sudah memang diinginkan sama pemerintah ya. Jadi jawaban yang paling tepat nomor 6 betul sekali ya. Nomor 6 adalah Charlie yang direncanakan ya. Oke, next selanjutnya Lee. Tidak, Lee, mikrofonnya rusak. Bisa kasih jawaban yang tepat, Lee, untuk nomor 7. Chat aja. Oke, nomor 7 alfa. Iya, betul sekali, Lee. Berarti nomor 7 jawabannya adalah alfa. Ya, jadi kalau kalian perhatikan bacaannya tersebut itu adalah tentang pendidikan. Jadi kalian ketahui dengan adanya kemajuan sistem pendidikan, berarti ini membantu meningkatkan sumber daya manusia. Ya, nah akhirnya dengan cara pendidikan juga menghasilkan SDM yang berkualitas, SDM yang cerdas, SDM yang terampil, ya SDM yang berdaya saing tinggi. Ya, jadi dengan pendidikan juga nanti bisa menghasilkan atau menemukan inovasi-inovasi baru. Ya, contoh, kita ada pembelajaran TD Live. Kalian sudah belajar bagaimana cara kalian membuat sesuatu, menginovasikan sesuatu. Nah, itu dengan cara pendidikan. Jadi, jawaban yang tepat benar nomor 7 adalah alfa. Ya. Oke, misalnya salah chat ya ke Sandi. Oke, nomor 7 alfa. Selanjutnya, thank you Lee jawabannya. Ya, selanjutnya nomor 8, Miss Alice minta tolong Excel, ada Excel? Halo Excel, adakah Excel di sini? Oke, kalau tidak oke, kira-kira jawaban yang tepat Excel apa Excel untuk nomor 8? Ayo Excel, kira-kira apa jawaban tepat nomor 8? Bisa melalui chat aja, kira-kira jawabannya apa? Oke, masih menunggu Excel. Kalau tidak ada, misalnya tolong Aracel, bisa bantu Aracel nomor 8. Oke, sorry, Excel sudah jawab 8B. Ya, betul sekali. 8 bravo, ya. 8 bravo. Nah, kalau kalian lihat namanya urbanisasi. Tingkat urbanisasi yang tinggi menyebabkan lahan untuk pemukiman makin sempit di wilayah perkotaan. Perubahan sosial budaya tersebut disebabkan oleh faktor, iya, nomor 8 adalah jumlah penduduk. Betul sekali. Kalian ketahui bahwa urbanisasi itu adalah perpindahan penduduk dari desa ke kota. Kalian bayangkan apa yang terjadi jika orang-orang di desa sebagian besar pindah ke kota. Desa semakin berkurang, kota semakin padat. Ya.
Nah, semakin padat berarti jumlah penduduknya juga akan semakin meningkat karena ada pengaruh dari urbanisasi. Ya, jadi nomor 8 betul sekali adalah Bravo, jumlah penduduk. Next, nomor 9. Saya minta tolong Adit. Adakah Adit? Halo Adit. Ya, Miss. Iya, Adit silahkan. Jangan tidur ya, Adit. Nomor 9, Dit. Oh ya. Wajib belajar 12 tahun merupakan salah satu program yang digalakkan oleh pemerintah. Tujuan perubahan sosial melalui program tersebut adalah C. Oke, thank you Adit. Betul sekali, berarti nomor 9 adalah Charlie ya. C, meningkatkan sumber daya manusia. Betul. Kalau kalian belajar menempuh pendidikan yang formal, maka kalian juga akan meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas ya. Itu dengan adanya pendidikan. Oke, thank you jawabannya Adit. Next nomor 10, misalnya minta tolong Sandi. Hello, Sandi. Halo, Miss. Iya, silahkan Sandi. Pemerintah daerah X telah meluncurkan aplikasi daring atau online untuk menerima aduan, keluhan, dan kritikan dari masyarakat. Melalui aplikasi tersebut, pemerintah daerah dapat merespon aduan masyarakat secara cepat. Program tersebut dikategorikan sebagai bentuk perubahan A. Iya. Thank you Sandi. Betul sekali. Berarti nomor 10 jawabannya adalah alfa. Ya, 10 jawabannya alfa yaitu tentang progres. Jadi jawabannya adalah progres. Kalian tahu bahwa progres itu adalah perubahan sosial budaya yang berdampak positif dan membawa pengaruh bagi kemajuan masyarakat. Ya, progres, kemajuan. Nah, ini adalah contohnya aplikasi online. Ya, kalian lihat sekarang zaman sekarang semuanya menggunakan aplikasi. Kalian mau belanja, males, mager di rumah, ya, pengen makan, tinggal buka aplikasi secara online, datang makanan. Ya, kalian haus mau beli minuman, tinggal buka aplikasi dari rumah, duduk santai terus datang. Makanan, minuman, dan apapun yang kalian beli pengen. Ya, nah itu salah satu adalah dampak penggunaan aplikasi. Nah, aplikasi tersebut sangat berguna, berarti sangat berdampak positif serta membawa ke arah kemajuan. Ya, berarti tepat sekali jawabannya adalah progres ya, 10 alfa. Oke, thank you jawabannya. Next selanjutnya Dayu. Silakan Dayu nomor 11. Konservatif dalam masyarakat menghambat terjadinya perubahan sosial budaya. Sikap konservatif ditunjukkan oleh kenyataan. Misalnya tanya dulu Dayu. Dayu tahu sikap konservatif itu apa Dayu? Sikap yang bertentangan gitu, yang negatif gitu. Negatifnya seperti apa? Gimana ya? Oke, kira-kira jawabannya apa Dayu? Nomor 11. D. Apa? Masyarakat lokal berprasangka negatif terhadap budaya asing. Oke, delta ya. Oke, jawabannya masih salah Dayu. Sebelum menjawab pertanyaan nomor 11, misalnya tanya dulu, ada yang tahu apa itu konservatif? Sikap konservatif itu apa? Ada yang tahu? Sikap konservatif. Ada yang tahu apa itu sikap konservatif? Enggak ada yang tahu. 16 peserta, jadi kurangin 1 sama misalnya berarti ada 15 peserta. Ada yang tahu konservatif itu apa? Oke, Sandi sudah jawab bravo. Tapi konservatif itu apa? Sandi kira-kira. Tahu nggak sikap konservatif? Ada yang tahu? Nggak ada yang tahu di sini?
Oke. Miss. Silakan. Sikap konservatif Ha-ha. tuh sikap nggak menerima saran tuh loh, Miss. Terus perilaku politiknya tuh yang dia tuh nggak mau ada perubahan besar dari sebuah sistem atau gitu. Iya, thank you Jovan. Betul ya Jovan ya, tetapi nanti akan bisa saya lengkapkan ya. Betul sekali, mungkin dia tidak mau menerima perubahan ya Jovan, betul. Tadi ini juga Sandi juga yang mendukung nilai tradisional ya. Jadi sikap konservatif itu muncul ya, ini muncul karena masyarakat itu masih menjaga dan mempertahankan norma adat istiadat atau tradisi yang diwariskan oleh leluhurnya. Berarti betul ya, kayak Jovan tadi bilang dia masih tidak mau menerima atau masukan saran-saran kritik dari masyarakat lain. Jadi dia masih bersifat tradisional, betul sekali Sandi. Ya, dia tertutup konservatif. Dia masih percaya dengan adat istiadat dari leluhurnya. Ya, dia pertahankan. Jadi misalnya udah dari generasi-generasi dari leluhurnya dulu mengatakan misalnya dalam suatu daerah itu kalau kamu misalnya menikah dengan gadis dari luar desa, nanti dampaknya seperti ini. Nanti akan terjadi kekacauan di desa. Misalkan seperti itu. Ya, berarti dia masih bersifat tradisional. Berarti dia masih bersifat primitif, ya, masih bersifat masih ingin mempertahankan budayanya dia. Ingin mempertahankan tradisi dari leluhurnya. Ya, dia tidak bisa berkembang. Dia tertutup sekali. Dia tidak mau menerima masukan. Ya, itu yang disebut dengan konservatif. Jadi jawaban yang tepat itu adalah nomor 11 betul. Bravo ya, masyarakat menolak pola hidup baru dan mempertahankan pola hidup tradisional. Ya, betul sekali. Jadi dia tertutup. Ya, orangnya tertutup, dia nggak mau terima, dia nggak percaya dengan hal-hal yang baru, hal-hal yang ada di sekitarnya itu dia nggak percaya. Dia lebih percaya dengan tradisi dari daerahnya sendiri. Apa yang diwariskan, diturunkan dari nenek moyangnya atau leluhurnya itu yang harus dipertahankan. Ya, nah itu. Ya, itu adalah konservatif. Tetapi kalau sekarang kalian lihat, memang masih ada sebagian besar masyarakat yang masih bersifat konservatif, khususnya di Indonesia masih banyak. Ya, jadi mereka masih mempercaya hal-hal yang memang berasal dari tradisi atau budaya dari leluhurnya. Ya, nah itu adalah nomor 11 ya untuk sikap konservatif. Sampai di sini ada pertanyaan? Jelas ya? Oke, kalau nggak ada pertanyaan bisa saya lanjutkan. Selanjutnya nomor 12 ya. Yang belum Timothy bisa bantu jawab nomor 12. Halo, Timothy. Adakah Timothy? Oke, belum ada respon. Kalau belum ada respon, Oracle. Silahkan Oracle, nomor 12. Halo, Oracle. Oke, nggak ada Oracle. Kenji. Ya, Miss. Iya, nomor 12 Kenji. Aduh, panjang kali. Baca semua nih. Masa baca aja panjang. Nggak apa-apa, baca Kenji. Oke. Rina menikah dengan laki-laki kewarganegaraan Australia. Iya. Pola hidup yang berbeda menyebabkan kedua saling menyesuaikan diri dalam kehidupan sehari-hari. Berdasarkan ilustrasi tersebut, faktor pendorong terjadinya perubahan sosial budaya yang dialami oleh Rina yaitu apa? B. Mempengaruhi kebudayaan masyarakat lain. Iya, betul sekali Kenji. Oke, thank you Kenji. Nomor 12 itu adalah Bravo. Ya, berarti pengaruh kebudayaan masyarakat lain. Ya, mungkin di sini kalian juga ada yang mungkin orang tuanya berbeda kewarganegaraan. Ya, nah kalau berbeda kewarganegaraan itu berarti mempengaruhi kebudayaan masyarakat. Ya, sangat berpengaruh. Jadi kalau kalian lihat ada misalnya dua pernikahan yang berbeda, warga negara berbeda, maka misalnya dia tinggal
tinggal misalnya di Australia, ibunya warga negara Indonesia, maka budayanya itu akan mempengaruhi. Ya, terus bisa juga dua budaya tersebut saling menyesuaikan diri. Ya, karena tinggalnya di Australia, maka anak tersebut akan diajarkan. Ya, berarti mereka sudah tertanamkan tentang budaya dari masyarakat Australia. Ya, karena ibunya orang Indonesia, maka secara tidak langsung ibunya juga akan memperkenalkan budaya Indonesia, misalnya dengan cara belajar bahasa Indonesia, ya, mengajarkan kepada anaknya, memperkenalkan belajar bahasa Indonesia, terus memperkenalkan budaya-budaya Indonesia, mungkin makanan, mungkin tradisi-tradisi dari Indonesia. Nah, itu jawaban yang paling tepat adalah ya mempengaruhi dari kebudayaan masyarakat lain. Ya, oke, thank you Kenji, jawabannya nomor 12. Next nomor 13, misalnya minta tolong Kaila. Silakan Kaila. Sistem lapisan sosial terbuka dalam masyarakat dapat mendorong perubahan sosial budaya karena Apa Kaila? 13, gampang banget ini Kaila. Harus dipahami dulu sistem lapisan sosial terbuka itu maksudnya apa. Nah, berarti tidak ada jawabannya di situ. D. Oke, Kaila, thank you jawabannya. Tetapi dari Kaila masih kurang tepat. Jawabannya ada yang bisa bantu misalnya nomor 13, kira-kira jawabannya apa? Sandi, Charlie, Lee, Charlie. Oke, thank you Sandi dan Charlie. Sorry, Sandi dan Charlie. Thank you Lee dan Sandi. Jawabannya adalah Charlie. Ya, 13 Charlie. Ya, oke, betul sekali. Jadi ini udah pernah saya jelaskan. Lapisan sosial terbuka. Lapisan sosial terbuka itu berarti memberikan peluang kepada masyarakat atau kesempatan kepada setiap individu untuk memperbaiki status sosial mereka atau meningkatkan status sosial mereka ke lebih baik. Ya, jadi dia memberikan peluang. Lapisan sosial terbuka itu memberikan peluang kepada individu untuk mereka mengubah strata sosial mereka ke lebih yang baik atau lebih atas. Contoh nih misalnya, ya Lee, ya misalnya Lee sekolah nih. Nah, Lee sekolah tetapi dari golongan keluarga yang tidak mampu, misalkan. Ya, terus Lee belajar dengan tekun, Lee belajar dengan giat, akhirnya Lee bisa mendapatkan beasiswa. Ya, nah dengan beasiswa Lee ini merubah nasibnya. Ya, jadi punya kesempatan untuk kelapisan sosial yang lebih baik. Itu maksudnya, lapisan sosial terbuka. Ya, jadi Lee dengan prestasinya, dengan beasiswanya, dia bekerja mendapatkan kedudukan yang lebih baik sehingga merubah status sosial Lee yang dari golongan menengah ke bawah sehingga bisa berpeluang menjadi golongan ke atas. Ya, itu maksudnya sistem lapisan sosial terbuka. Ya, jadi nomor 13 adalah Charlie ya. Thank you Lee, thank you Sandi ya. Oke, next selanjutnya nomor 4, misalnya minta tolong Vio apa nih? Litwin ya? Ya. Litwin? Bisa bantu misalis? Iya. Nomor 4. Betul. Sikap menghargai hasil karya orang lain dapat mendorong terjadinya perubahan sosial budaya dalam masyarakat karena Iya, thank you. Ya, berarti nomor 14 itu adalah alfa. Betul sekali, Litwin. Ya, betul. 14 itu adalah alfa. Jadi mendorong seseorang untuk terus berinovasi. Kalau ada hasil karya orang lain, kalian sikap menghargai. Ya, ini harus ditanamkan. Ya, namanya kita menghargai, toleransi itu harus ditanamkan dalam diri kita. Ya, jadi menghargai hasil karya orang lain. Misalnya Litwin punya suatu project, hasil suatu karya. Ya, dari hasil karya ini semua orang bisa memberikan masukan
kritikan, saran terhadap proyek atau hasil karya yang dibuat oleh Litwin. Ya. Nah, dia buat, terus dia menerima. Tetapi kita tidak harus down ya, kita tidak mungkin turun atau menerima masukan itu jangan membuat kita menjadi terpukul, tetapi menjadi kita termotivasi. Ya, termotivasi, terus kita juga menjadi mendorong ya keinginan kita terus untuk menghasilkan suatu karya yang lebih baik. Jadi kita bisa menciptakan suatu inovasi yang lebih baik lagi. Ya, itulah gunanya masukan, menghargai sifat karya orang lain, ya, toleransi, ya. Kita termotivasi. Oh, hasil karyaku dipuji orang lain. Oh, hasil karyaku ada yang nggak suka. Tetapi gimana caranya supaya aku bisa lebih baik lagi, lebih berkembang lagi. Jangan dapatkan kritikan langsung kita mundur atau kita tertekan atau sakit hati. Jangan. Jadikan suatu kritikan atau masukan itu sebagai motivasi kita untuk ke arah yang lebih baik sehingga kita bisa berkembang atau menghasilkan atau menciptakan inovasi-inovasi baru. Ya, oke, thank you jawabannya Litwin, betul sekali 14 alfa. Next nomor 15 Angel. Bisa bantu misalnya Angel? Halo Angel. Oke, Angel belum ada info. Li bisa bantu nomor 15 Li? Chat aja. Kira-kira jawabannya apa Li? Nomor 15. Oke, Kevin, bravo, iya. Oke, Li belum respon ya. Oke, baik Kevin, betul sekali jawabannya. Berarti nomor 15 itu adalah bravo. Ya, 15 bravo. Jadi sudah jelas. 15 itu jawaban yang paling tepat adalah bravo 1 dan 3. Jadi kalian lihat ya, 1 dan 3 itu jawaban yang paling tepat. Kalau kalian analisa untuk jawaban faktor nomor 2, ya masyarakat menjunjung nilai dan norma diwariskan oleh leluhur itu adalah sikap yang tidak tepat sehingga maksudnya adalah menunjukkan masyarakat yang masih bersifat tradisional. Jadi tidak tepat ya. Terus jawaban nomor 4, pernyataan nomor 4 itu masyarakat memaklumi Nita yang pulang malam. Nah, itu termasuk dalam toleransi terhadap perilaku yang baru. Ya, menunjukkan sikap toleransi terhadap perilaku yang baru. Jadi jawaban yang paling tepat 15 adalah 1 dan 3. Bravo. Thank you. Kevin jawabannya. Next nomor 16. Aracel, ada Aracel? Aracel, adakah Aracel di sini? Ya, Oke. Miss. Iya, silakan Aracel nomor 16. 16 Dibaca. faktor yang memengaruhi difusi antar masyarakat ditunjukkan oleh angka D, 2, 4, dan 5. Iya, thank you Aracel, betul sekali. Berarti jawaban nomor 16 itu adalah delta. Ya, 2, 4, dan 5. 2, 4, 5. Kalau nomor 1 dan nomor 3 itu adalah faktor pendorong asimilasi. Jadi harus dianalisis satu persatu ya. Jadi nomor 1 itu termasuk dan nomor 3 itu termasuk faktor pendorong asimilasi. Ya, oke, next, thank you jawabannya. Next nomor 17. Jovan, bisa bantu Jovan nomor 17? Ya, Miss. Iya, silahkan Jovan. Ya, Jovan. Ada bermasalah dengan mic-nya, Jovan? Ya, Miss. Iya, 17. Berdasarkan arah cuplikan berita tersebut termasuk bentuk perubahan progres, Miss. Iya, thank you Jovan, betul sekali. Ya, jadi nomor 17 itu adalah delta, progres. Kalau dari baca di awal cuplikannya itu adalah tentang perusahaan listrik yang berhasil mengaliri listrik ke suatu daerah.
atau suatu desa. Jadi programnya listrik masuk desa. Nah, kalau listrik masuk desa itu adalah membawa perubahan sosial ke arah kemajuan. Jadi progres. Ya, ke arah kemajuan dengan adanya listrik masuk desa, masyarakat bisa beraktivitas, ya, terus masyarakat bisa meningkatkan perekonomian mereka, ya, terus mereka juga membawa perubahan yang sangat besar bagi masyarakat di desa dengan adanya listrik masuk desa. Nah, itu betul sekali jawabannya adalah progres, perubahan yang membawa ke arah kemajuan. Ya, thank you Jovan, jawabannya luar biasa. Next, lanjut nomor 18. Miss Alice minta tolong Sandi. Halo Sandi, bisa dengar suara Miss Alice? Iya, silakan Sandi. Nomor 18 ya. Iya, betul. Sistem pendidikan formal yang maju dapat mendorong terjadinya perubahan sosial budaya karena membuka wawasan pendidik. Iya, betul Sandi. Thank you Sandi. 18 itu alfa. Ya, berarti dengan adanya pendidikan formal. Pendidikan formal itu adalah pendidikan misalnya dari dari pendidikan yang dari SD, SMP, SMA, ya, perguruan tinggi. Nah, itu adalah disebut dengan pendidikan formal. Kalau pendidikan non formal itu adalah misalnya kursus-kursus. Ya, kursus-kursus, misalnya tamat SMA tidak bisa melanjutkan ke perguruan tinggi tetapi mempunyai keahlian atau misalnya mau dilanjutkan skillnya, ya, jadi bisa menambil pendidikan non formal. Ya, misalnya dengan kursus, ya. Misalnya di sini ada yang suka misalnya Adit nih misalnya sukanya dengan apa? Menggambar ya misalnya atau apa. Jadi dia tidak bisa melanjutkan ke perguruan tinggi, maka Adit mengambil pendidikan non formal. Berarti dia mencari kursus-kursus yang memang mendukung keahlian Adit dengan cara misalnya menggambar, cari kursus-kursus yang bisa mengembangkan keahlian menggambar. Nah, itu adalah pendidikan formal. Sama, pendidikan non formal ya, pendidikan formal berarti juga ini adalah membuka wawasan ya peserta didik. Jadi dengan kalian sekolah seperti ini membuka wawasan kalian, lebih bisa berpikiran lebih cerdas, berpikiran rasional, ya, bisa berimajinasi yang lebih tinggi, ya, terus kalian bisa meningkatkan pengetahuan kalian, ya, kalian tidak lagi bersifat lebih tradisional, tetapi sudah lebih modern, ya, terbuka hal-hal baru. Nah, itulah tujuan dari pendidikan formal. Ya, oke, thank you jawabannya untuk nomor 18 Alfa. Next, selanjutnya nomor 19, misalnya minta tolong Adit, 19 Adit. Halo Adit, bisa dengar suara Miss Alice, nomor 19? Oke, mungkin Adit belum merespon. Dayu, silahkan Dayu, nomor 19. Saat ini muncul berbagai jenis makanan khas negara lain yang dijajakan oleh pedagang kaki lima, seperti takoyaki, pizza, dan burger. Fakta pendorong perubahan sosial tersebut adalah A. Adanya kontak dengan budaya lain. Iya, thank you. Thank you Dayu, betul sekali nomor 19 itu adalah alfa. Ya, jadi adanya kontak dengan budaya lain. Kalau kalian lihat sekarang kenapa kok bisa kontak dengan budaya lain? Kalau kalian lihat berdasarkan ilustrasi soal di atas ya, perubahan sosial budaya itu ditunjukkan dengan adanya makanan. Ya, jadi dengan adanya makanan khas makanan dari luar masuk ke wilayah Indonesia. Contohnya tadi di sini adalah takoyaki, terus ada pizza, ada burger. Nah, itu adalah makanan-makanan dari luar, bukan makanan ciri khas dari Indonesia. Nah, dengan adanya makanan dari luar itu membawa peluang dengan cara apa? Kita harus ada kontak. Kalau kita tidak ada kontak dengan budaya lain atau masyarakat lain, maka tidak mungkin budaya negara lain bisa masuk dan berkembang di Indonesia. Ya, nah contoh kalian lihat kemana-mana lihat ada makanan-makanan Eropa, makanan-makanan
ya Eropa, Italia, makanan Eropa, terus makanan Asia, ya, terus banyak sekali makanan-makanan ya memang yang ada di Indonesia. Nah itu adalah kita kontak dengan budaya lain, dengan masyarakat lain. Ya mungkin juga sama, di negara lain juga ada masakan-masakan khas, ciri khas Indonesia. Nah, tidak mungkin semerta-merta masakan dari luar datang ke Indonesia atau masakan Indonesia ada di luar negeri, nggak mungkin secara tiba-tiba datang ke sana, kan nggak mungkin. Perlu adanya kontak budaya. Nah, dengan adanya kontak, jadi membawa masuklah budaya-budaya itu ke dalam suatu negara atau wilayah tertentu. Ya, nah itu tujuannya. Berarti betul sekali nomor 19 itu adalah alfa. Oke, thank you jawabannya. Dayu, next nomor 20, Kenji. Lagi Kenji ya? Atau Tiffany boleh. Kenji, silakan Kenji, 20 Kenji. Oke, Miss. Pertumbuhan jumlah penduduk dapat mendorong terjadinya alih fungsi lahan sebagai kawasan pemukiman. Dampak perubahan sosial tersebut bagi masyarakat adalah D. Kebutuhan lapangan pekerjaan makin menurun. Oke, thank you Kenji. Tetapi jawaban Kenji masih kurang tepat. Ada yang bisa membantu Kenji untuk jawaban nomor 20? Ada yang bisa bantu? Silahkan. Jawaban yang paling tepat untuk nomor 20 apa? Ayo dong. Ini masih banyak pesertanya. Misalnya lihat di sini ada, berarti ada 15 peserta. Ya. Silakan yang mau bantu jawab. Kenji tadi jawab delta. Ya. Oke. Li, oke, thank you Li. Jawabannya adalah bravo. Ya, iya Sandi juga bravo. Betul sekali. Jadi jawaban untuk nomor 20 itu adalah bravo. Ya, kenapa alasannya? Misalnya asal infokan ya. Jadi 20 itu ada bravo, sorry. 20 salah ketik. 20 itu adalah jawabannya bravo. Ya, 20 bravo. Ya, bukan alfa tapi bravo. Ya. Jadi lihat, ini pertumbuhan jumlah penduduk dapat mendorong terjadinya alih fungsi lahan. Kawasan pemukiman, jelas ya anak-anak, ini ada kaitan dengan soal yang tadi. Berarti jumlah penduduk, ya jumlah penduduk yang semakin banyak, berarti penduduk itu semakin banyak juga kebutuhannya. Bukan hanya kebutuhan dalam pangan, tetapi kebutuhan dalam pemukiman. Ya, nah orang-orang yang ada di kota dengan ada lahan pertanian, mereka beranggapan bahwa ya udah dijual aja lahan pertaniannya. Jadi atau di desa-desa ya, di desa-desa itu mereka sudah menjual lahan pertaniannya. Makanya banyak sekali industrialisasi mulai masuk dan berkembang di desa. Karena apa? Karena sebagian besar masyarakat sawah-sawahnya mereka jual untuk pembangunan industri. Akhirnya dengan ada uang dari hasil penjualan lahan pertanian tersebut, mereka pindah ke kota. Pindah ke kota padahal keahlian mereka sebagai petani, tetapi mereka tidak memiliki keahlian lagi, akhirnya mereka menjadi buruh pabrik. Ya. Terus mereka mungkin atau membuka usaha lain dengan cara berdagang. Ya. Nah, itu kita lihat jadi alih fungsi pemukimannya sudah berubah. Ya. Nah, karena lahan pertanian selama-lama semakin menipis, ya, semakin sempit, karena dijadikan sebagai tempat pemukiman dan industrialisasi, maka kebutuhan manusia juga akan semakin meningkat tentang kebutuhan pangan. Nah, kalau nggak ada lahan pertanian, gimana Indonesia membutuhkan atau menghasilkan bahan pangan untuk mencukupi wilayahnya? Ya, nggak bisa, ya anak-anak nggak bisa. Lahan pertanian udah habis, ya, dari jual, dijadikan pemukiman, dijadikan industri. Nggak ada juga orang yang mau jadi petani. Ya solusinya memenuhi kebutuhan, kita ada lahan pertanian tapi tidak cukup memenuhi kebutuhan manusia di khusus negara kita. Akhirnya pemerintah mencari solusi yang terbaik dengan cara mengimpor. Ya. Nah, mengimpor itu apa? Membeli produk-produk dari luar atau mendatangkan barang-barang dari luar ke Indonesia.
Makanya sekarang kalian lihat ada di pasaran atau di supermarket, misalnya ada buah-buahan impor, ada sayur-sayur impor, ya. Nah itu barang-barang impor, ya itu adalah untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia di negara Indonesia khususnya. Ya, jadi dengan demikian kalau kalian lihat, tidak lama lagi di sekolah Tunas Daud kalian lihat di belakang banyak sawah ya. Tapi lambat laun sudah terjadi pembangunan. Ya, atau kalian lihat kemarin di kantin itu masih ada sawah-sawah ya. Misalnya juga kalau duduk di situ makan, banyak sekali sawah-sawah di belakang itu. Sekarang sudah berubah anak-anak. Ada beberapa setapak sawah di belakang kantin itu sudah menjadi perumahan. Pemukiman jadi rumah, bangunan. Ya. Nah, kita itu baru lihat, baru satu. Kalau lambat laun berapa tahun yang akan datang, sawah-sawah yang ada di sini pinggiran sini udah nggak ada lagi. Gimana cara kita? Ya karena apa juga ya, nggak salah juga. Memang untuk kebutuhan manusia juga. Kebutuhan akan pemukiman, kebutuhan akan tempat tinggal, kebutuhan akan industri. Tetapi makannya juga kita butuh. Makanya sandang, pangan, dan papan itu adalah kebutuhan manusia. Ya, tidak bisa terpenuhi, akhirnya pemerintah solusinya dengan cara membeli, mengimpor. Ya, mendatangkan barang-barang. Nah, itu jawaban untuk nomor 20. Ya, tepat sekali ya. Tadi sudah Li jawab sama Sandi jawab adalah bravo. Ya, sampai di sini ada pertanyaan anak-anak? Ada pertanyaan? Tidak ada pertanyaan? Oke, kalau tidak ada pertanyaan bisa saya lanjutkan yang bagian B. Ya, yang bagian B untuk jawaban nomor 1, kalian bisa jawab. Ada yang bisa bantu jawab bagian B nomor 1? Kira-kira jawabannya apa? Bisa saya lempar. Penemuan unsur-unsur kebudayaan baru, baik berupa alat maupun ide baru yang muncul dalam kehidupan masyarakat disebut apa? Ada yang bisa jawab? Timothy, adakah Timothy di sini? Biasanya Timothy responnya cepat ya, untuk hari ini belum ada, atau mungkin ada yang tahu, ataukah ada kendala? Ya, ada yang bisa jawab? Yang bagian B nomor 1, ada yang bisa jawab? B nomor 1, kira-kira apa? Oke, tidak ada yang bisa jawab, ya udah, bisa kasih jawaban. Jawabannya adalah discovery. Ya, tulis silakan kalian jawab ya, nanti kalian isi jawab LKS kalian. Jadi nomor 1 adalah discovery, berarti penemuan unsur-unsur kebudayaan baru baik berupa alat maupun ide baru yang muncul, itu adalah discovery. Ya, next untuk nomor 2 ada yang bisa bantu jawab? Nomor 2 kira-kira lontong cap gomeh merupakan hasil pembauran antara budaya. Lontong itu dari budaya mana? Lontong, tahu lontong? Itu dari budaya mana? Cina dan Indonesia. Oke, thank you Li. Betul sekali. Ya, Tiongkok ya. Ya, jadi jawaban nomor 2 betul sekali. Berarti dari Indonesia, lontong itu Indonesia dan ya China atau Tiongkok. Kita istilah penyebutan Cina sekarang itu adalah Tiongkok yang lebih baik penyebutannya. Ya, jadi untuk jawaban nomor 2 adalah Indonesia. Nah, lontong cap gomeh. Cap gomeh itu berasal dari Tiongkok, lontongnya itu Indonesia. Ini termasuk dalam asimilasi. Masih ingat ya, asimilasi. Budaya A dan budaya B, misalnya budaya Indonesia dan budaya Tiongkok bergabung. Ya, gabung menjadi satu. Terus melahirkan budaya baru, menghasilkan budaya baru. Nah, itu adalah asimilasi. Jadi nomor 2 itu adalah asimilasi ya dari budaya Tiongkok dan budaya Indonesia menghasilkan namanya lontong cap gomeh. Ya, oke, itu jawabannya. Selanjutnya, jawaban nomor 3 ada yang bisa jawab? Perubahan dari masa berburu, habis itu meramu, habis meramu perundagian. Itu disebut dengan perubahan apa? Oke Sandi, betul. Evolusi secara lambat. Ya, lambat
tidak langsung cepat ya. Dari masa berburu tiba-tiba merubah menjadi meramu, menumbuk-numbuk, menemukan makanan. Tidak. Masyarakat yang berburu pasti akan, mereka ya sudah instingnya ya insting berburu. Ya, untuk merubah ke meramu itu mereka butuh waktu, butuh proses. Berarti butuh waktu yang sangat lama. Makanya disebut perubahan evolusi. Oke, thank you. Lee juga jawaban evolusi, Sandi juga evolusi. Betul sekali. Next, nomor 4. Kira-kira jawaban apa itu dari gambar tersebut? Perubahan kecil? Iya. Iya, Sandi, Lee, betul sekali. Perubahan kecil. Nomor 4. Ya, jadi gaya rambut, cara berpakaian itu adalah perubahan kecil. Jadi hanya menyangkut perubahan di sebagian kecil masyarakat saja. Ya, tiba-tiba nih udah masuk nih kita tahun depan misalnya, semoga ya anak-anak, semoga sudah masuk tahun depan sekolah belajar seperti biasa. Tiba-tiba Jovan masuk nih dengan model rambut terbaru. Ya, model rambut terbaru masuk ke kelas, tiba-tiba anak-anak di kelas ini dari satu sekolahan, bagus sekali rambutnya Jovan. Aku ikut-ikutan ikut gaya model rambutnya Jovan. Nah, itu adalah contoh perubahan kecil, hanya mempengaruhi sebagian kecil di lingkungan sekolah saja. Ya, oke, udah jelas itu. Selanjutnya nomor 5, ada yang bisa bantu jawab? Kira-kira jawabannya apa? Kemunduran sama kemajuan, ini contohnya peperangan dan iya Li, thank you. Jawabannya adalah regres, bukan progres, Sandi. Kalau progres itu arah kemajuan, Ya, contohnya itu adalah listrik masuk desa, ya pembangunan yang memberi keuntungan. Dan ini jawaban nomor 5 yang benar adalah regres. Ya. Oke, thank you Li. Jawabannya regres itu membawa kemunduran, peperangan, terus bencana alam itu adalah regres, arah kemunduran. Ya, oke. Sampai di sini ada pertanyaan anak-anak. Berarti sudah Miss Elis bahas LKS-nya. Tolong kalian benar-benar jawab itu, sudah dikasih jawaban yang benar, nanti tolong dipelajari untuk penilaian akhir semester. Nanti soal-soal ini akan Miss Elis bahas satu persatu. Semua sudah ada di Moodle, nanti kita akan kalian kerjakan. Setelah itu udah dapat hasilnya akan Miss Elis bahas sama-sama kalian. Biar kalian tahu mana yang benar, mana yang salah. Nanti kalau keluar lagi soalnya kalian tahu jawaban yang benarnya. Ya, oke, sampai di sini ada pertanyaan. Oke, tidak ada pertanyaan? Baik, saya ingatkan untuk hari Jumat, untuk tugasnya jangan lupa proyeknya. Ya, nanti kalau misalnya semoga sudah modelnya sudah dalam tahap perbaikan, nanti misalnya info satu per anak atau melalui Mr. Niko, jadi misalnya akan perpanjang soalnya ya. Kalau tidak, tetap hari Jumat kita akan juga ada mengadakan remedial, misalnya minta tolong yang belum remedial dengan sangat misalis dengan mohon supaya kalian bisa mengikuti remedialnya. Ya, terima kasih. Kalau tidak ada pertanyaan, misalis minta tolong Kaila langsung pimpin doa. Kaila. Teman-teman, mari kita berdoa. Yesus, karena kami selesai pelajaran hari ini, Tuhan memberkati kami dan juga guru-guru sudah mengajar kami hari ini. Terima kasih atas berkemudahan hari ya. Amin. Thank you Kaila. Terima kasih semua. Selamat istirahat dan Tuhan Yesus memberkati.